Oke, baik. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya di forum ini. Salam cinta buat kita semuanya. Selamat datang di forum diskusi sore ini. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Strategis Penguatan HAM, diwakili oleh saya, Agung WB, selaku moderator, bekerja sama dengan KCB, Komunitas Cinta Budaya dan Mitokondria Nusantara. Nah, format diskusi kita akan santai, kemudian narasumber utama kita nanti adalah Dr. Sugeng Pondang Sugiarto SPMeng, jabatan sebagai Prekayasa dan Peneliti. Satuan kerja itu Advanced Food Preservation Technology Research Group, Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN. Kepakaran, keteknikan pangan, pengolahan pangan non-thermal. Pengalaman riset, ini saya bacakan lengkap ya, supaya teman-teman mengenal Pak Sugeng. Pengalaman riset itu ada ekstrusi pangan tinggi protein, kemudian ada pasteurisasi ikan dengan karbon dioksida superkritikal, kemudian ada ohmic heating untuk pemrosesan pangan cair atau semi cair. Pendidikan S1 Unbro, Budidaya Pertanian, S2 Kongju National University, Food Engineering, S3-nya Universitas Gajah Mada, Teknik Pertanian. Saya kira teknik perkayuan. Dikenal di media sosial sebagai tokoh akademik yang menggunakan pendekatan ilmu biologi genetika, khususnya teori Klosov, mudah-mudahan penyebutan saya benar, Klosov, dalam isu hereditas yang berkembang saat ini, khususnya perdebatan hereditas klan Pahlawi. Nah, ini sangat menarik. Kemudian nanti ada pembahas, yaitu Albert Adiputra, Bapak Albert, BSc, MSc, Sains Komunikator, Filsuf Bioetika, pengajar di IBDB dan Cambridge Science of Geography di Global Prestasi School, Yayasan Harapan Global Mandiri di Bekasi. Jabatan saat ini satu, pengajar di IBDB, Bakalaureat Diploma Program, kemudian kedua, pengajar Cambridge Science of Geography di Global Prestasi School, Yayasan Harapan Global Mandiri. Pendidikan S1, BSc bidang Bioteknologi, Universitas Surabaya, S2-nya MSc, bidang Bioetika, Universitas Gajah Mada. Pak Albert, ada beberapa organisasi yang diikuti, satu Indonesian Bioethic Forum, kemudian WONKA, Working Party of Ethical Issue, ketiga ada diskusi filsafat lintas generasi, kemudian ada Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya, 4 heuristik.id, keenam Buddha Suci Foundation. Nah, teman-teman, alur diskusi kita adalah paparan utama akan diberikan oleh Dr. Sugeng Pondang Sugiarto, kemudian dibahas oleh Bapak Albert Adiputra, lalu lanjut diskusi dan tanya jawab di antara kita. Nah, sebelumnya saya ingin membuka dengan satu pertanyaan sederhana untuk pengantar ke Pak Sugeng pemaparan nanti. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin bahwa tokoh-tokoh suci dalam kitab-kitab besar dunia hanyalah representasi dari mutasi genetik dan migrasi biologis ribuan tahun yang lalu? Bayangkan jika apa yang selama ini kita yakini sebagai garis keturunan spiritual dari Abraham ke Musa, dari Ismail ke Muhammad, sebenarnya hanyalah jejak DNA yang bisa dipetakan dengan algoritma genetik. Apakah masih ada ruang untuk yang sakral jika semua bisa dikode secara ilmiah? Anatol Klesov dan rekan-rekan mengklaim bahwa dengan memetakan haplogroup, nama penelitian mereka ya, DNA, mereka bisa menelusuri migrasi populasi yang secara biologis melahirkan bangsa-bangsa Abrahamik. Tidak berhenti di situ. Mereka juga berani menyatakan bahwa asal-usul dari bangsa yang dianggap terpilih bukan berasal dari tanah suci, tetapi dari kawasan Euro-Asia, dari Kaukasus, bahkan mungkin dari jejak Indo-Eropa. Apa dampaknya jika ini benar? Teori ini jelas bukan sekedar laporan genetika. Ia menantang identitas. Ia menyentuh akar dari apa yang dianggap ilahi. Ia menggugat narasi lama tentang siapa yang pertama, siapa yang asli, dan siapa yang lebih berhak atas sejarah. Jadi diskusi sore ini
bukan soal menerima atau menolak close-off. Ini tentang pertanyaan, jika klaim close-off benar, apakah konsep bangsa terpilih hanyalah ilusi yang dibentuk oleh dominasi narasi, bukan fakta biologis? Silakan Dr. Sugeng Pondang Sugiarto untuk memulai paparannya. Kita berikan tepuk tangan buat Dr. Sugeng. Selamat sore, ini menjawab atau langsung presentasi saja ini? Langsung presentasi dulu. Oh, presentasi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya bikin prolog dulu ya. Saya terlibat tuh kecelakaan. Karena diskusinya itu mulai geladrah dan tidak ada biolog yang ikut karena Mhm. semua takut. Harus diakui semua takut. Oh, nyatanya saya kan terbukti dihukum toh. Tetap harus ada yang ngomong gitu ya. Akhirnya saya ngomong dan kalau alasan apa ya, alasan primordial ya mungkin saya masih salah satu Bani yang ikut ribut, tapi saya berusaha tetap objektif lah. Karena sepupu-sepupu saya yang dari Bani Wali Songo juga saya bilang bahwa kalian kalau upload grup O ya nggak mungkin garis laki-laki. Ya beruntungnya mereka catatannya garis perempuan dan garis laki-laki itu dicatat itu loh. Beda dengan yang pihak sebelahnya yang hanya laki-laki. Hari ini kita membahas tentang klan Ibrahimi. Ini pengertiannya itu hanya klan jalur laki-laki. Tapi kalau Ibrahimi secara apa ya, holistik tuh nggak jalur laki-laki aja. Karena yang dari sisi Yahudi, sebetulnya sejak mereka diaspora pertama itu juga menganut jalur maternal. Itu makanya ada penelitian Askenas Eropa itu berasal dari 4 nenek di Timur Tengah. Tapi kita kan nggak bahas itu, gitu loh. Eh, Jadi di sini sebetulnya perkaranya kan karena ada Balwi mengklaim, nah caranya kan harus menguji jarak kesepupuannya dengan yang lain. Dalam hal ini keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Sayyid Adnan, dan keturunan anak-anak Ali yang lain. Itu bisa dilakukan dengan YDNA. YDNA ini dalam hal ini cuma menguji seberapa jarak kesepupuan. Nanti bisa dicari kapan jarak mereka dengan kakeknya karena jarak kesepupuan itu sebanding dengan jarak kakeknya. Nah, dari sini sebetulnya yang terlihat bukan close off aja, yang memulai itu malah Profesor Thomas dan Skoreki tahun 98. Teknologinya belum cukup maju lah waktu itu. Jadi waktu itu mereka saya mulai ya. Jadi seperti kemarin tuh ya pembahasannya adalah Ibrahimi dari mana dan kemana gitu ya. Hmm. Nabi Ibrahim itu paling unik di antara nabi-nabi lainnya dalam hal genetika karena dia yang paling bisa dibuktikan. Nabi Yusuf itu kita kehilangan jejak. Nabi apa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud yang bahkan seorang raja juga kehilangan jejak karena mereka berganti menjadi jalur maternal gitu. Jadi kita kesulitan menemukan Bani Daud gitu ya. Seharusnya kalau raja kan paling mudah justru sulit. Nah, Nabi Ibrahim ini mudah dijejaki karena masih ada yang mengklaim jalur laki-laki, walaupun mengalami admixture. Admixture itu mengalami introduksi dari keluarga lain gitu loh. Dan dari Bani Ismail. Itu kenapa keistimewaan Nabi Ibrahim ya itu dibanding nabi-nabi yang lain itu. Hari ini kita membahas kan dipersoalkan dengan kaitan migrasinya. Seperti Bapak tadi masalah keyakinan saya nggak akan bahas itu karena namanya keyakinan tuh nggak perlu dibuktikan, dah yakin aja. Nabi Ibrahim nabi atau enggak gitu kan. Tapi kalau Ibrahim sebagai makhluk biologis ya kita bisa bahas karena penjejakannya kalau kalau genetika jalur yang jalurnya panjang itu bisa digunakan DNA yang sifatnya haploid seperti YDNA atau mitokondria DNA. Dari sini ini topiknya kalau penyelidikan tentang Bani Ibrahim dimulai oleh penyelidikan tentang Bani Harun, tepatnya Kohanim itu. Kohanim itu jamaknya Kohen. Kohen artinya yang punya jabatan pendeta yang ditunjuk oleh Nabi Musa waktu itu. Itu adalah Nabi Harun. Nabi Harun itu posisinya kepala pendeta. Ternyata generasi sekarang itu mengaku sebagai keturunan Nabi Harun ada haplogrup E, G, J1, J2, R, dan Ki. Itu kan nggak mungkin kalau dari satu kakek.
Sedang dari sisi Bani Ismail ada haplogrup E, G, J1, J2, R, T, dan O. O ini yang, maaf saya harus bilang, Wali Songo yang yakin dari jalur laki-laki. Karena mereka berasal dari satu kakek yang kira-kira hidup 5.000 tahun yang lalu, maka harusnya kan hanya salah satu haplogrup itu yang merupakan haplogrup Bani Ibrahim. Asumsinya Nabi Ibrahim itu eksis dan berketurunan sekarang. Kalau nggak ada satu pun berarti ya Nabi Ibrahim itu apa ya, hoak gitu, bukan fakta, cuma keyakinan gitu. Nah, waktu tahun 98 itu teknologi masih mahal. Dalam molekular clock DNA itu ada dua dua marker ya. Yang satu itu SNP permanen, yang satu STR. STR itu maju-maju berkali-kali nanti mundur. Nah, makanya kalau SNP itu seakan-akan tahun, maka STR itu bisa dikatakan jam dan detik gitu. Nah, tetapi pada waktu itu yang biayanya murah memang STR karena STR itu lebih dari satu bahasa. Jadi dia memanjang pendek, tapi kalau SNP satu. Sehingga waktu itu dengan menggunakan 6 modal haplotype kira-kira saya lupa ya di atas 50% populasi populasi Kohanim itu berkerabat kira-kira estimasi mereka sekitar 3.000-an tahun yang lalu lah. Itu tak apa ya agak bias sih waktu itu karena memang berharap-harap menjadi keturunan Nabi Harun. Profesor Korek itu kan Yahudi. Tapi saya nggak tahu beliau itu Kohanim atau tidak saya nggak tahu. Nah ini populasinya. Jadi Thomas 45% dari Askenazi Kohen. Askenazi Kohen itu Kohen yang berasal dari populasi Askenazi. Askenazi itu yang migrasinya ke arah Kekaisaran Romawi Suci, Jerman berarti. Sedangkan Sephardic itu yang ke arah Spanyol. Jadi wilayahnya bekas bekas Emirat Cordoba dulu dan kemudian menjadi kerajaan Spanyol di bawah siapa tuh Ratu Isabella dan siapa itu. Itu sekitar ini. Tetapi kalau satu step mutation, masalahnya satu step mutation itu kita nggak tahu kapan. Bisa jadi baru satu generasi. Makanya di-expand jadi satu step mutation. Itu menjadi mayoritas di atas 60%. Sedangkan yang di luar Kohanim itu yang Yahudi biasa itu cuma 15 dan 14%. Tapi di luar Kohanim tuh banyak sudah jalur maternal itu sejak sejak diaspora keberapa saya nggak ingat. Tapi kalau yang di Eropa kan sejak diaspora ke Romawi itu. Walaupun kisahnya sedih karena kalau di Romawi itu banyak banyak perempuan Yahudi diperkosa akhirnya ya anak-anaknya lahir tidak tahu bapaknya gitu. Itu cerita sedihnya mereka lah itu. Ternyata belakangan itu problem CMH itu kan cuma 6 marker. Kalau sekarang kan kita ketahui markernya itu sebenarnya sampai 800-an. Tapi yang dikomersialkan kira-kira 111 lah. Itu ternyata CMH itu ditemukan di haplogrup J1 dan J2. Ya ini kemajuan ilmu pengetahuan lah. Yang dulu dihitung 3.000 tahun, ternyata J2, J1 dan J2 itu waktu divergensinya, waktu mereka mencabang, artinya anggap aja J1 dan J2 itu kakak adik, itu kira-kira 30.000 tahun yang lalu gitu. Dan keturunannya sampai sekarang itu. Maka kalau 30.000 tahun yang lalu kan jelas bukan Nabi Harun. Nabi Harun itu kan nggak jauh-jauh dari First Temple Period. First Temple Period itu kan zaman Nabi Sulaiman. Nah, itu diadres oleh Dr. Michael Hammer. Dr. Michael Hammer sekarang itu profesor di Arizona University dan chief scientist-nya Family Tree gitu ya. Beliau waktu itu, oh ini saya sebagai gambaran ya. Tahun 2000 itu tes DNA satu genom yang ukurannya 1 megabase per itu masih 100.000 dolar. Kemudian pas pas penelitian ini sudah 10.000 dolar. Jadi pas zaman Michael Hammer itu bisa membaca baik SNP dan STR, tapi SNP-nya SNP yang kira-kira belasan ribu tahun yang lalu lah, bukan yang termuda, masih mahal kan kalau itu. Kalau haplotype-nya itu sampai 12 marker. Dari populasi itu, Hammer menunjukkan yang mendekati narasi waktu Harun adalah dari yang paling mungkin JP58, JM410 dan JM12.
Yang lain itu udah, kalau dalam bahasa paper itu kan kalau nggak mungkin nggak usah dibahas itu. Tapi ada yang nggak mungkin dibahas ada satu, yaitu RM2, lupa, RM239 atau RM289 ya. Itu yang common ancestor-nya yang terakhir itu 11.800 tahun yang lalu. Kalau 11.800 tahun yang lalu kan jelas bukan Nabi Harun. Kalau J410 dan JM12 ini sampai paling tuanya sekitar 6 ribuan lah. Jadi apa Hammer masih membuka kemungkinan Harun tuh sampai 5.000 tahun. Kan patokannya selalu Nabi Sulaiman. Karena yang paling mungkin dari ukuran cluster paling besar, maka JP58 yang dilakukan genotyping untuk mencari modal haplotype yang disebut dengan extended CMH. Modal haplotype itu yang paling sering ditemukan di yang diklaim keturunan Nabi Harun tuh. Sehingga menjadi penanda ini di keturunan Nabi Harun yang paling mungkin. Kalau kalau dalam sains itu kan mendekati kebenaran tapi menolak ketidakbenaran. Jadi yang kepastian itu malah ketidakbenaran, ditolak. Tapi kalau kebenaran itu didekati gitu. Nah, tapi waktu teknologi belum mencapai haplogroup terminal. Haplogroup terminal itu artinya haplogroup terakhir, termuda dari satu populasi. Jadi misalnya waktu itu haplogropnya JP58, umurnya kalau nggak salah 15.000 tahun. Kalau Bani Harun, harusnya kan haplogropnya umur 3.000 tahun. Itu belum ketemu. Itu menggunakan perbandingan dari haplotype tadi. Ya, kita nggak akan bahas matematikanya di sini. Tapi dengan sejak tahun 2014, sudah ada teknologi next generation sequencing. Itu akhirnya diketahui bahwa extended CMH ini itu milik haplogroup JS20075. Jadi match kalau tanpa one step mutation itu matchnya di situ. Berdasarkan laju mutasi evolusi itu membandingkan genom orang sekarang dengan fosil yang masih ada DNA-nya. Jadi kita tahu bahwa mutasi itu evolusi gitu ya. Ya evolusi selalu akumulatif itu. Itu dibandingkan misalnya 40.000 tahun lalu berapa mutasi, sekarang berapa mutasi, selisihnya itu dibagi 40.000 tahun. Jadi ketahuan permutasi itu berapa tahun. Lah umur JS20075 ini kira-kira 5.100 tahun yang lalu kalau lajunya laju mutasinya evolusi, tapi kalau laju mutasinya genealogi perbandingan orang-orang yang hidup sekarang ya mungkin cuma sekitar 4.300 lah gitu. Terus apa peran Close-Off di sini? Close-Off itu memperbaiki resolusi laporan Hammer karena data aslinya 22 marker kan. Close-Off itu mengembalikan 22 marker. Terus ECMH diperbaiki ke 22 marker. Modal haplotype 12 marker itu menunjuk ke haplogroup JS20075. Oleh Close-Off yang 22 marker kita bisa menemukan yang lebih muda. JY3088, mayoritas kohanim yang J1 di sini. Jadi kalau datanya Hammer waktu itu 100 orang yang dari JP58 itu yang di luar JY3088 cuma 3 orang. Yang kok 3 orang? Ya di luar JY3088 itu 3 orang, masuk JS20075 dari cabang yang lain. Kalau dalam paper Hammer tidak disertakan CMH untuk J2 dan wajar karena yo nggak mungkin gitu. Kecil lah. Tapi kalau untuk Close disertakan, saya nggak minat bahas yang J2 ini. Kemudian, nah karena ini dari Harun aja, untuk tahu Ibrahim ngeceknya gimana? Kan nggak ada. Ngeceknya harus dari sisi Ismail. Nah, Close-Up itu mengecek dari sisi Arab sebetulnya, bukan dia nggak ngecek Bani Ismail atau enggak gitu loh. Tapi dia merujuk ke time frame mana yang mungkin Ismail dan mana mungkin eh Kohanim gitu. Jadi di penelitian Close-Up ada Arab tua dan Arab muda. Yang Nabi Ibrahim itu disebut Arab tua gitu. Kalau di Arab tua, kalau terminologi orang sekarang kan Bani Khatani itu. Tapi Bani Khatani itu ya sebetulnya masih keturunan Ismail. Itu korban korban polisinya Bani Umayyah sebenarnya. Dari sisi Nabi Ismail, penelitiannya oleh Dr. Hadi Amili ini. Hadi Amili itu seorang Sayyid Hasani gitu ya. Dia mengklaim bahwa Ismail adalah founder JL Marhab Group JL859. Saya lupa sekitar berapa ya. Ya sekitar 3 ribuan tahun yang lalu kalau hitungannya ini. Dan Ali Abi Thalib itu
salah satu keturunan dari J859 yang berada di JFKC 10.500. Nabi Ibrahim sendiri di JFKC 8702 menurut penelitian sendiri. Oh, cincau hitam. Iya, 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 iya. Ishak berada di haplogrup JZ2121. Itu klaimnya Hadi Amili ya. Nah, klaim Hadi Amili ini menjadi keributan karena baik di kalangannya merasa Alawiyin, ya seperti Balawi inilah, yang nggak masuk JFGC 10.500 maupun Adnani yang J1 karena Adnani yang J1 haplogrup induknya itu di atas JFGC 8702 seperti keluarga Raja Saud sekarang itu JFGC 2 itu kakek bersamanya di atas JFGC 8712 atau Bani Tamim itu juga di atasnya. Jadi keributan di antara Bani Adnan ini klaim Hadi Amili ini. Sedangkan Cohen, maksudnya JZ2121 ini nggak ada basis ilmiahnya, nggak ada paper yang mengklaim Cohen ini. Sementara Cohen dari Dr. Hammer itu berada di JY3088. Jadi tetap kita anggap bahwa di sini itu namanya klaim itu kita terima kebenarannya kalau ada buktinya. Klaim dari Hadi Amili itu membuktikan JFKC 10.500 itu Alawin. Klaim Cohen ya tadi JY3088 dari tulisannya Hammer dan Glossop. Itu ketemu di mana kakek bersamanya gitu. Nah, kakek bersamanya itu antara Cohen dengan Cohen yang J0388 dengan Alawian JFGC 10.500 ada di JZ2329. Itu kalau laju mutasi yang evolusi kita pakai haplogrupnya umurnya 5.700 tahun. Kalau berdasarkan laju mutasi genealogi kira-kira masih 4.600 tahun lah. Ini bisa dipakai laju penolakan yang mengklaim sebagai Bani Ibrahim itu. Dan kalau 5.700 tahun ini masuk akal. Nabi Ibrahim itu kan nggak punya putri primer, tapi ada bukti yang menjadi indikasi keberadaan Nabi Yusuf. Papirus Win D6319 tuh menerangkan bahwa Pangeran Jedefdor itu dari dinasti ketiga, putra Raja Khufu, itu menemukan dokumen yang disegel Raja Neferkasokar dari dinasti kedua. Bahwa Raja merenovasi kuil di seluruh Mesir untuk mengatasi kekeringan karena Sungai Nil itu nggak ada airnya selama 7 tahun. Kita ingat kisah-kisah biblikal dan Quran itu kekeringan makmur 7 tahun, kering 7 tahun kan gitu. Renovasi itu disebutkan atas petunjuk mimpi. Ya memang Nabi Yusuf nggak disebutkan di sini, tapi itu kisah-kisah kekeringan yang solusinya lewat petunjuknya lewat mimpi. Kekeringan itu diriwayatkan di zaman Raja Neferkasokar, zaman Raja Djoser dinasti ketiga, dan bahkan zaman Nabi Musa pun juga kekeringan 7 tahun. Sepertinya siklik gitu di Mesir itu. Jadi kalau Raja Neferkasokar itu estimasinya waktunya antara 4.800 sampai 5.200 tahun. Asumsikan tuh Nabi Yusuf setua-tuanya 5.200 lah. 5.200 tahun. Dia akan cicitnya Nabi Ibrahim. Nah, mutasi senip itu 3 atau 4 generasi per anu. Itu berarti JZ2329 itu setua-tuanya. Itu juga 3 generasi di atas Nabi Ibrahim gitu. Jadi angka 5.700 tahun tuh masuk range kepercayaan kita, masih masuk akal gitu. Sedangkan Famin Stella menerangkan Mesir juga seperti tadi sudah saya sebut, di bawah Raja Djoser itu terjadi juga famine selama 7 tahun. Cuma famine ini ditulis zaman dinasti Ptoleimi, dinasti terakhir sebelum sebelum masa Mesir kuno berakhir. Karena masa Mesir kuno berakhir itu kan dianggap runtuhnya dinasti Ptoleimi itu. Jadi kita bisa simpulkan dari Papyrus Win sampai Famine Stela itu Nabi Ibrahim lebih tua dari dinasti kedua dan ketiga Mesir. Jadi kira-kira umurnya di dinasti pertama Mesir karena diceritakan baik di Quran maupun Injil, Taurat itu Nabi Ibrahim sudah ada raja-raja, terutama state city ya.
Kerajaan yang ukurannya itu kota gitu ya. Sekarang balik pekerjaan Closoft. Pekerjaan Closoft itu sebenarnya nggak terlalu banyak dengan migrasi. Jadi dia menduga mana modal haplotype Nabi Ibrahim gitu loh. Penelitian terakhir kan 2016. Terus sedangkan teknologi NGS itu mulai 2014 lah komersilnya. Jadi waktu Closoft seperti saya sebut tadi dia lebih memperhatikan aspek kemoyangan Arab gitu. Baik J1, J2 itu kenal Arab tua dan Arab muda. Makanya ada kemungkinan Ibrahim versi J1 dan J2. Tapi Closoft kelemahannya tidak memperhatikan nama Bani. Misalnya dia nggak melacak Bani Bani Tamim haplogrupnya apa karena memang belum mungkin waktu itu. Atau Bani Otaibile haplogrupnya apa. Jadi kalau Arab Arab dalam dalam hipotesa Closoft itu ya memang keturunan Arab sekarang itu nenek moyangnya haplogrup J1 dan J2 gitu. Jadi itu wajar mereka intermingled udah ribuan tahun lah. Makanya dalam Bani yang paling murni pun seperti yang nggak ngaku-ngaku keturunan Nabi ya, seperti Bani Katiri itu cuma ada haplogrup J1 J2. Tapi kalau yang lebih besar lagi seperti Tamim itu J1 ada, J2 ada, proporsinya cukup besar. Kemudian G ada, R ada, kalau R kan dari Persia. Cuma kalau dari data Closoft kita bisa mencari haplogrupnya. Haplogrup itu ditandai SNP kalau haplotype STR itu. Nah, kalau seka makanya agak yang ada yang unik dari penelitian Closoft dulu tentang Cohen. Kalau dari haplogrup ketemu pas 3.000 tahun, tapi dengan populasi waktu yang diteliti oleh Hammer itu, Closoft bisa menghitung ada bottleneck karena kakek terakhirnya sebenarnya yang di Irak 1.500 tahun yang lalu. Nah ini kita karena dunia sudah maju, haplogrup terminal ditemukan. Di sini bisa kita lihat Alawiyin yang JFGC 10.500. Ini kita anggap dari mewakili ya keturunan Imam Ali dan ini keturunan Nabi Harun. Mereka kakek bersamanya kan Nabi Ibrahim nih. Di sini ada kelihatan nih titik awalnya di sini J1 ini deket-deket mana ya di bawah sepertinya Turki ya. Turki tapi di sini apa sama. Jadi kita lihat ada kemiripan itu ya. Kemiripan baru berubah di JZ lah 1884. Ini saya duga Nabi Ismail dan JY3081. Jadi ini kelihatan. JY3081 itu di wilayah Palestina dan Israel sekarang. Jadi cuma saya nggak tahu kebangsaannya apakah kebangsaan Palestina atau kebangsaan Israel atau dua-duanya. Tapi keturunan Nabi Ishak terkonsentrasi masih di Palestina. Keturunan Nabi Ismail itu masih di Saudi Arabia. Kenapa yang Ibrahim itu malah kelihatan berasal dari Saudi Arabia? Karena populasi tertingginya adalah berasal dari keturunan Nabi Ismail. Ini kelemahannya. Apalagi keturunan Nabi Ishak itu banyak yang terdiaspora. Sehingga di sini populasi keturunan Nabi, ya asumsi ya ini, Nabi Yusuf, kok Nabi Yusuf, Nabi Harun dan Nabi Musa itu kita anggap kakek terakhir dari Bani Kohenim itu kan bapaknya Nabi Harun. Nabi Harun dan Nabi Musa kan saudara kandung. Itu populasi terbanyaknya malah di Irak, bukan di Israel dan Palestina. Tapi kalau populasi keturunan Nabi Ishak itu di Israel dan Palestina. Berarti termasuk haplogrup 3088, 3081 ke bawah, 3082, 3083 dan cabang-cabangnya itu di situ. Termasuk keturunan Esau ya. Esau itu kan berarti kembarannya Nabi Yakub. Dulu kan pernah mendirikan kerajaan Edomit yang sekarang di Jordan itu. Jadi kalau JZ18271 ini banyak di sini ya memang migrasinya banyak yang ke Eropa. Ini salah satu cabang Cohen aja, salah satu bukan semua Cohen di sini. Tapi populasi terbesar dari Cohen memang dari haplogrup ini.
Kalau Alawin, ya saya berhenti sampai keturunan Imam Mali, nggak lebih bawah lagi. Itu kalau di Indonesia secara ofisial belum ketemu, tapi kemungkinan keluarga Bani Anggawi yang banyak di Sunda dan kalau di Balawi itu Mutohar itu masih masih apa? Yang sudah tes DNA sepupunya di Arab itu kemungkinan keturunan Imam Mali. Atau kalau dari Asia Tenggara itu Raja Brunei itu masih sepupu dengan apa Raja Jordan. Saya rasa ini dari saya ya kalau apa ada pertanyaan silahkan. Saya nggak sempat terlalu detail ini karena ya sampingan ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Sugeng. Selanjutnya ke Pak Albert untuk bisa memberikan paparan tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Sugeng. Silakan Pak Albert. Baik, terima kasih Pak Agung. Eh, saya mau tanya dulu, ini kan eh, forum diskusi, tentu saja Bapak Ibu datang ke sini kan ingin mendapatkan sesuatu, ya kan? Nah, dari title-nya, flyernya diskusi itu saya cuman sebagai pembahas ya. Jadi kalau memang tadi daging-dagingnya itu sudah disampaikan oleh Dr. Sugeng, itu kan apa namanya bahasanya sangat teknis ya, yang ada huruf-huruf, angka-angka seperti itu. Mungkin saya hanya akan mencoba menerjemahkan saja dan memberikan komentar sedikit-sedikit lah tentang apa yang barusan dibahas oleh Pak Sugeng ini. Eh, jadi kalau tadi ada istilah-istilah ya, ada SNP, kemudian ada STR, kemudian ada bisa diperkirakan berapa ribu tahun. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ikut diskusi mitokondria sebelumnya, ada juga yang belum. Eh, saya akan kasih konteks dulu, karena memang kalau Dr. Sugeng kan fokusnya memang di ilmu biologi. Ya, kalau di saya fokusnya di menerjemahkan itu bahasa yang susah-susah itu menjadi bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat ya, karena tugasnya guru kan seperti itu. Jadi maksudnya SNP kemudian STR itu adalah mutasi-mutasi kecil di DNA ya. SNP itu single nucleotide polymorphism. Artinya kalau DNA itu kan ada banyak kode-kodenya itu, kemudian ada satu yang tiba-tiba plup, berubah. Nah, itu berubahnya bisa terjadi macam-macam. Bisa karena apa namanya paparan toksin ya, misalnya kena sinar UV, juga bisa dari radiasi kosmik. Itu mutasi itu akan muncul dengan random. Itu yang pertama yang SNP. Kemudian ada STR. STR itu short tandem repeats. Artinya DNA yang tidak mengkode suatu sifat yang bisa tampak itu diulang-ulang. Nah, pattern-pattern itulah yang tadi itu kita identifikasi dengan huruf-huruf dan angka-angka. Jadi mutasi-mutasi kita cocokkan apakah masyarakat di daerah tertentu itu memiliki pola mutasi yang sama dengan masyarakat di daerah tertentu sehingga kita bisa mengasumsikan kalau mereka itu bersaudara atau mereka itu punya nenek moyang yang sama, ya kan? Tadi sudah dijelaskan lebih apa lebih awal bahwa biasanya yang diteliti itu kalau kita mau fokus di matrilineal maka yang diteliti itu mitokondrial DNA. Kenapa kok mitokondrial DNA? Karena mitokondrial DNA itu adalah mitokondrial DNA kita ya itu adalah DNA yang ditemukan di dalam mitokondria. Mitokondria itu bagian di dalam sel. Itu hanya didapatkan dari ibu. Karena apa? Mitokondria itu sebuah struktur yang sudah ditemukan di dalam sel telur, tetapi saat sperma bertemu sama telur, mitokondrianya sperma itu ketinggalan di luar. Sehingga seluruh mitokondria yang kita punya sekarang, sel-sel kita ini kan semua asalnya dari embrio yang sama. Itu hanya mitokondria dari ibu. Karena mitokondrianya bapak nggak ikut-ikutan masuk. Sperma itu cuma masuk DNA-nya doang. Mitokondrianya sperma itu ketinggalan di luar telur. Nah, itu yang pertama. Kalau kita mau fokusnya di patrilineal, maka yang dicari itu adalah Y kromosom. Kenapa kok Y kromosom? Karena Y kromosom itu hanya ada di laki-laki. Berarti kita bisa loh, secara teori ya, ini secara teori, meneruskan semua kromosom Y laki-laki ini kepada seseorang yang kita sebut Adam. Ya, ini kan secara teorinya ya, kita kan eh,
kalau kita bahas klenik-klenik atau kita bahas kepercayaan itu tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi kalau kita bahas sains boleh dong. Berarti pasti ada itu yang disebut Adam yang membawa kromosom Y pertama kali. Tapi bukan kromosom Y pertama kali muncul itu di Adam, bukan. Jadi bukan disebutkan Adam itu laki-laki atau manusia pertama, bukan. Sebelum Adam mungkin ada manusia lain, cuman kromosom Y yang dimiliki oleh seluruh umat manusia sekarang itu memiliki nenek moyang di situ. Dan apakah yang tadi disebutkan oleh Dr. Sugeng itu kode-kode itu apakah merujuk pada satu orang? Nah, ini yang harus kita klarifikasi. Ketika kita punya pembahasan seperti ini, kita tidak boleh merujukkan kode haplogrup ya, J, kemudian T, kemudian E, apa itu kepada suatu individu. Karena yang diteliti kalau di genetika, ya ini mungkin kalau kita mau memahami sains genetika, itu tidak bisa dilakukan dengan individu. Karena individu itu sangat banyak biasnya. Jadi kita hanya bisa melakukan itu di populasi. Nah, jadi kalau kita mau apa namanya membahas garis keturunan itu kita nggak bisa benar-benar menarik garis keturunan itu sampai Ibrahim. Nggak bisa. Ya, Abraham itu sangat terlalu kuno sekali. Bahkan di kalangan sejarawan, yang Musa saja itu sudah dianggap legenda. Ya, apalagi Abraham. Kan Abraham, habis itu Ishak, habis itu Yakub. Yakub anaknya 12, kemudian ada Lewi, ya yang tadi disebut Kohanim. Kohanim itu, Lewi itu suku-suku imam. Nah, Musa dan Harun itu kan keturunannya Lewi, keturunannya suku imam. Lah wong Musa saja loh disebutkan legendaris ya. Lebih banyak cerita-cerita legendanya daripada bukti-bukti sejarahnya. Oh, apalagi Abraham. Jadi yang dirujuk oleh tadi Dr. Sugeng sebutkan itu adalah populasinya. Kita bisa melacak populasi mutasi ini itu di daerah mana. Jadi kalau ada klaim menyebutkan ini ditarik garis yang tidak terputus dari Ibrahim, wah itu sudah jelas itu kita bisa pertanyakan. Yang bisa ditarik garis lurus itu kalau memang ada urutan genealogi yang jelas. Dari imam ini, imam ini, imam ini, baik itu secara Yahudi karena di beberapa grup diskusi ya yang fokus atau minatnya juga dengan garis keturunan Yahudi juga ini sangat ramai. Apalagi yang garis keturunan Ismail itu lebih ramai lagi. Nah, kalau Kristen kan santai-santai saja ya, karena eh, mereka tidak memfokuskan keklinikan itu di garis keturunan. Ya, ya ini ramainya ini pasti di lingkungan imamat Yahudi dan imamat Muslim, gitu. Nah, jadi saya bahas dulu kenapa kok membahas garis keturunan Abraham itu nggak penting dan nggak perlu. Ya, secara genetika ya itu populasi itu yang pertama. Itu tidak bisa dibahas. Oh, itu merujuk pada satu individu yang kita sebut Abraham, nggak bisa. Ya, karena di genetika itu kode-kode tadi disebutkan Dr. Sugeng itu adalah populasi. Nah, berbicara soal bukti sejarah, kita harus punya eh, 3 unsur. Ya, yang pertama unsurnya apakah ada bukti fisik. Nah, Musa saja tidak ada bukti fisiknya, ya. Kalau kita ke Timur Tengah pasti di mana makam Musa? Banyak sekali yang mengklaim, oh ini reliknya di sini. Biasanya yang suka apa namanya mengumpulkan relikwi, ya. Kalau di Katolik itu ada istilah relikwi. Ada giginya, ada rambutnya, ya itu di Buddhisme juga seperti itu ya. Ini arahat, ini rambutnya disimpan di sini, terus gigi gerahamnya disimpan di situ, kemudian dibuat sesembahan, dibuat stupa dan lain-lain ya, itu relikwi. Tidak ada yang menemukan bahwa itu benar-benar punyanya Musa, yaitu bisa klaim-klaiman saja. Kalau memang mau diuji, silakan. Apakah kalau relikwi itu bisa diuji, apakah dia memiliki haplogrup yang sama? Ya silakan saja. Tapi penelitian yang tadi dibahas, dirangkumkan oleh Dr. Sugeng, itu adalah penelitian dari populasi warga Timur Tengah. Ya, bukan dari relikwi. Kalau memang mau meneliti apakah benar ini makamnya Musa, apakah Musa beneran ada, nggak usah ngomong Abraham dulu ya, ngomongin Musa aja dulu. Kemudian yang kedua, apakah bukti sejarah lain ada? Kalau bukti fisik nggak ada, minimal, oh bukti fisiknya udah nggak ada, mungkin orangnya mati, terbakar, atau
tercabik-cabik, hewan buas, dan lain-lain. Apakah ada bukti sejarah lain yang menuliskan orang ini ada? Apakah ada sejarawan yang pernah membahas kalau orang ini eksis dalam sejarah? Nah, ternyata kalau di Musa, cerita Musa saja itu beberapa sumber yang menuliskan tentang Musa itu saja tidak kredibel karena ceritanya mencela-mencela. Ada yang bilang Musa ini begini, ada yang bilang Musa itu begitu. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, kita juga bisa eh, ke yang ketiga, ya. Sumber-sumber tekstual yang masih survive sampai sekarang itu kita harus uji dengan 4 kriteria. Yang pertama, apakah sumber-sumber tekstual itu dibuktikan dengan bukti arkeologis, sejarawan-sejarawan yang menulis, atau ada bukti fisiknya? Ternyata tidak ada, ya kan? Kemudian yang selanjutnya, apakah sumber-sumber yang berbeda itu story-nya atau ceritanya sama? Ternyata enggak. Ternyata macam-macam. Berarti kan kurang kredibel. Kita belum bilang tidak kredibel ya, kurang kredibel. Kemudian yang terakhir, apakah ada kemungkinan cerita ini bias? Kalau kita lihat secara sejarah, kisah-kisah dari Abraham sampai Musa sampai bawah-bawahnya, sampai Sulaiman ya, sampai Daud ya, itu masih dalam bentuk legenda. Karena masih berada di peralihan antara zaman perunggu ke zaman besi. Setelah itu, di zaman klasikal, baru sejarah itu ditulis apa adanya. Ya kan? Kenapa kok ada kemungkinan bias? Karena pada saat itu Timur Tengah itu sedang mengalami banyak perebutan kekuasaan. Ada kekuatan Persia, ada kekuatan Yunani, ada kekuatan city states yang saling berperang. Dan situasi politis, apalagi situasi seks, itu sangat dinamis. Apalagi seks itu merupakan waktu itu alat teror dan alat diplomasi. Oh, saya mau punya kekuasaan, punya tanah ini, punya harta ini, kawinkan aja anaknya. Satu. Oh, saya mau meneror orang-orang di sini, perkosa aja cewek-ceweknya lah. Seperti itu kan? Itu adalah apa ya? Kalau kita ngomongin genetik dengan sejarah, ada hal-hal yang memang kita bisa buktikan secara genetik. Tapi kalau ditarik secara sejarah, itu tidak bisa dibuat klaim langsung mutlak bahwa ini individu ini eksis atau enggak. Yang hanya kita bisa sebutkan hanyalah, oh populasi ini mungkin ada di daerah sini. Karena manusia itu sejak sekitar ya minimal 10.000 tahun yang lalu itu sudah mulai menetap, sudah mulai sedenter, tidak kemana-mana. Sebelum itu manusia memang masih mengembara kemana-mana. Ya, nah itu yang ketiga. Yang keempat, genre writing-nya itu. Jadi cara menulisnya itu, apakah dia menggunakan hiperbola? Apakah eh, unsur-unsur di kitab itu menggunakan bahasa yang jujur atau dengan perumpamaan-perumpamaan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, kalau kita lihat di kitab-kitab Taurat, maka dilihat di situ ada semak yang terbakar. Nah, apakah yakin itu penulisnya itu semak terbakar, terus terbakarnya itu setelah yang katanya eh, Musa dihadapkan dengan semak terbakar itu, kemudian semaknya tidak hangus, ya dia hanya nyala saja, terbakar saja. Memang kalau dilihat secara biologis ada jenis semak-semak di daerah sana yang getahnya itu sangat mudah terbakar. Ya tapi logikanya kalau sudah terbakar ya pasti dong dia hangus. Kalau dia tidak terbakar berarti antara Musa ini habis meminum sesuatu sehingga dia mabuk atau bagaimana sehingga dia berhalusinasi atau bagaimana kan kita tidak tahu juga. Kan nggak ada bukti sejarah juga untuk benar-benar mempercayai apakah itu semaknya terbakar atau Musanya yang mabuk. Ya kan? Nah, jadi genre writing-nya kitab-kitab ini kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa hiperbola. Contoh yang lain, Laut Merah dibelah. Yakinkah Laut Merah dibelah atau pada saat itu sedang surut? Atau memang ada jalan lain yang seakan-akan itu membelah laut, padahal itu ya jalan darat biasa saja. Nah, jadi kalau sebelum zaman besi, itu bisa eh, kita bisa asumsikan ya secara sejarah bahwa sebelum zaman besi, sebelum zaman klasikal, itu sejarah itu lebih banyak yang legendanya daripada sejarahnya. Karena manusia baru benar-benar mencatatkan sejarah itu zaman klasikal. Ya, kalau zaman besi itu masih belum. Ya, itu kira-kira kalau dari saya kan saya tugasnya menanggapi ya. Mungkin Hmm. kalau misalnya ada yang mau didiskusikan dari Bapak Ibu silakan. Baik, terima Eh, kasih Pak saya mau Albert. jawab dikit boleh ya? Silakan Pak Sugeng.
Jadi gini, dalam biologi dan sejarah, kita harus bicara misalnya Adam itu ya. Kita harus bilang biological Adam dengan biblical Adam. Ya, ini repot ini. Tapi kalau saya di umat Islam, saya lebih suka mendempetkan aja daripada mereka jelasinnya susah, ribet gitu. Seperti misalnya masa umur di Islam kalau ditanya apa kapan Nabi Adam itu, kan dalilnya dari Nabi itu 7.000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Saya yakin Nabi Muhammad tuh nggak apa ya, jawabnya sekenanya karena pertanyaan tuh reaktif ditanya, bingung juga jawabnya kan ya, gitu. Tapi kita, tapi banyak umat Islam meyakinannya sebagai kebenaran. Oh, Nabi juga bisa bercanda kok itu. Jadi memisahkan mana mana hadis dan mana apa ucapan seorang Muhammad sebagai manusia biasa itu kan wilayahnya ahli hadis itu. Nah, kemudian ada juga biological Abraham dengan biblical Abraham. Apakah berimpit itu? Kalau berasal dari satu haplogrup pasti berasal dari satu kakek. Tapi apakah kakeknya person orang itu memang belum tentu. Paling enggak merujuk 3 orang kakek kalau cuma satu senip. 3 atau 4 orang kakek yang posisinya dari kakek canggah ke anak lah gitu. Kakek canggah, kakek buyut, kakek bapak berarti 4 gitu. Jadi kalau dalam haplogrup itu untuk menentukan satu orang atau tidak itu tergantung percabangannya. Misal dalam kasus katakanlah biological Abraham ini kalau Z2329 itu ada 5 cabang. Kita baru tahu itu saya maksudnya. Karena kebanyakan anonim itu. Itu cabang cabang Ismail dengan Ishak. 3 lainnya kita nggak tahu itu apakah anaknya Nabi Ibrahim. Itu bisa jadi ponaannya Nabi Ibrahim loh. Jadi haplogrup itu bisa Nabi Ibrahim, bisa bapaknya. Pertama kali mutasi itu terjadi, bisa Ibrahim, maksudnya biological Ibrahim ini ya. Bisa bapaknya, bisa kakeknya, bisa kakek buyutnya Nabi Ibrahim. Karena 3 lainnya itu bisa ponaannya, bisa anak sepupunya Nabi Ibrahim, bisa gitu. Tetapi kalau yang sekarang-sekarang itu lebih mudah dibuktikan, yang lebih dekat. Kalau ada catatan bukti sejarahnya. Misal kenapa FGC 10.500 itu pasti Imam Ali. Karena keturunan Jafar bin Abi Thalib ternyata membentuk haplogrup sendiri. Maka kita bisa pastikan itu miliknya Imam Ali, bukan miliknya bapaknya Abi Thalib. Tapi Abi Thalib ke atas itu lumayan panjang itu. Satu haplogrup itu melibatkan banyak kakek yang lurus itu. Itu tuh kalau bicara biologi ya. Sedangkan kalau keyakinan dibandingkan dengan biologi, kita melibatkan arkeologi. Misal Y Adam itu 235.000 tahun yang lalu. Itu Y Adam ya. Tapi fosil manusia yang tertua yang ditemukan 300.000 tahun yang lalu. Menjelaskannya gimana? Fosil tertua 300.000 tahun yang lalu, tapi kakek bersama manusia sekarang itu 235.000 tahun yang lalu. Berarti kan ada jarak sekitar 65.000 tahun yang lalu. Ya, kalau dari pandangan genetika populasi itu mengalami bottleneck. Karena dari Y Adam sampai kira-kira 100 berapa ya? 235.000 sampai 170.000 tahun itu kan lebih dari 60.000 tahun itu. Cuma menjadi 2 haplogrup. Itu pengertiannya bukan lempeng laki-laki terus enggak. Banyak laki-laki, tapi dalam sekian tahun itu cuma satu yang beruntung meneruskan spermanya sampai sekarang. Yang lain itu bisa punah jalur laki-lakinya atau keturunannya ditentukan oleh keturunan perempuannya. Itu kalau pengertian genetika populasi. Makanya dalam genetika populasi Y Adam itu tidak dibilang sebagai satu-satunya laki-laki zaman itu, tapi satu laki-laki yang beruntung meneruskan spermanya sampai sekarang. Kalau biolog meyakini waktu itu populasinya banyak. Kalau cuma satu punah, keragaman genetiknya kurang pasti. Tetapi hanya satu laki-laki yang beruntung meneruskan spermanya sampai sekarang. Itu. Jadi kalau dari sisi fikih Islam ya, itu kan keributannya karena feodalisme Arab itu ada mengenal Masyayikh keturunan Nabi Ismail. Ada Sayyid,
keturunan Hasan dan Husain. Itu akhirnya jadi masalah. Eh, dan kita ini yang repotnya, pribumi memandang mereka lebih tinggi. Padahal dari semua madhab Islam, bahkan yang Syiah paling ekstrim pun ya, Syiah Imamiyah itu cuma mengenal Ahlul Bait sampai cuma 12 imam. Setelahnya Duriyah. Duriyah itu sama dengan umat. Itu dari sisi religius ya. Kemudian ada keputusan Muktamar NU bahwa tes DNA itu bisa menolak nasab. Makanya seperti tadi saya bilang, biblical Abraham itu bisa dipakai menolak nasab. Kalau kakek bersamanya jauh lebih tua dari biological Abraham. Biological Abraham kan 5.700 tahun tadi, kira-kira loh estimasinya. Apakah itu Ibrahim? Belum tentu. Bisa jadi bapaknya, bisa jadi kakeknya, bisa jadi kakek buyutnya. Tapi yang kita induksi adalah Ibrahim itu adalah kakeknya Kohen dan kakeknya eh, Ismaili sekarang, karena Ismaili lebih mudah ditemukan. Begitu. Kalau mutasinya pasti terjadi di satu orang, tapi satu orang yang saya siapa itu bisa jadi kalau benar itu biological Abraham, ya bisa jadi Nabi Ibrahim, bisa jadi bapaknya, bisa jadi kakeknya, bisa jadi kakek buyutnya. Itu saya rasa. Nah, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Teman-teman semua ada yang menarik ya, karena tadi Pak Albert juga sudah menanggapi dan kembali menegaskan ya. Sebentar, ada Pak Nuaim ya, Resen. Oke, kita ke Pak Nuaim. Pak Nuaim atau Ibu ini? Pak Nuaim, silakan, silakan. Bisa dilanjutkan dulu aja, Pak. Tadi mau ngomong apa nanti saya baru tanya. Ya, enggak Pak, tadi Oh, nggak apa-apa. ngisi kekosongan aja. Oh, ngisi kekosongan. Iya, Oke. silakan Pak Nuaim. Ini tadi kan saya terlambat joinnya, jadi agak ketinggalan gitu penjelasan di awal. Cuman ini kalau saya baca di PPT-nya, itu kenapa kok yang dijadikan acuan itu dari kaum-kaum Kohanim gitu. Sedangkan Kohanim ini kan jatuhnya cuma Bani Lewi doang ya. Sedangkan kalau di zamannya Bani Israel itu ketika ketika sudah disebut Kohanim, otomatis itu kan periodenya imamat, udah bukan keluaran lagi gitu kan. Jadi kenapa kok yang dijadikan acuan itu malah Kohanim, padahal di saat periode itu sebenarnya sudah ada banyak varian dari suku-suku Yahudi yang lain. Kohanim ini kan hanya satu suku aja, suku yang lain kan ada suku Manasye, ada suku Yehuda, ada suku-suku yang lain gitu. Kenapa kok yang dijadikan acuan hanya perwakilan terhadap Kohanim aja? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, kenapa kok ini kan tadi disebut ya ada masalah yang bentar mana tadi PPT-nya yang tentang Ismail. Yang Ismail itu dia kan dititik beratkan ke Adnan ya. Sedangkan kalau dalam teks-teks Islam sendiri untuk pemilihan antara Adnan dan Kedar itu pun masih dalam kontradiksi, masih dalam perdebatan internal Islam karena ada teks seperti misalnya kayak Ibnu Khatir itu dia bilang dari Adnan, terus misalnya yang dari Ibnu Ishaq itu dia ngomongnya dari Kedar. Bahkan kita aja dalam internal Islam masih bingung Ismail itu keturunannya yang dihitung menghasilkan keturunan selanjutnya itu apakah Kedar ataukah Adnan kayak gitu. Itu sih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Nuaim. Langsung Pak Sugeng silakan. Nanti ditambahin Pak Albert. Begini, seperti saya tadi bilang, kebanyakan suku-suku Yahudi sekarang itu berubah jadi maternal. Yang memantain itu cuma Kohanim aja. Bahkan Lewi pun yang tadinya apa paternal itu terlalu banyak mengalami substitusi. Jadi kalau kita bandingkan antara Lewi dengan Lewi non Kohanim ya, Kohanim sendiri kan Lewi. Lewi itu banyakan haplogrupnya R1B itu ciri khas Eropa itu. Jadi populasi kalau kita bandingkan Kohanim, Lewi dengan Arab itu nggak ketemu, kakek pertamanya jauh banget. Akan ketemu sekitar 30.000 tahun yang lalu. Tapi kalau Kohanim, klaster artinya intinya
populasi terbesar yang berkerabat kira-kira seumuran dengan namanya estimasi, nggak bisa dipastikan. Itu seumuran dan perkiraan Nabi Harun, diasumsikan Nabi Harun itu sekian generasi dari masa Sulaiman, itu adalah yang dari haplogrup JP58. Jadi alasannya adalah kenapa Kohanim? Kohanim itu masih memaintain jalur paternal. Yang lain enggak. Bahkan Lewi pun tuh apa walaupun memelihara jalur paternal itu substitusinya terlalu banyak dari non Mid East gitu loh. Ya kalau kalau Ismail sih lebih mudah karena mayoritas di satuan. Kalau masalah antara Adnan dan Kedar itu waktunya beda loh. Kedar itu jauh di atas Adnan. Di Islam sendiri menyusun genealogi Nabi hanya boleh dihentikan sampai Adnan ke atas, itu langsung loncati ke Nabi Ismail. Jadi ada manusia di situ, tapi apa ya ingatan orang Arab itu sudah lupa. Orang Arab itu tertarik nulis-nulisun apa genealogi ya sejak ada yang namanya Sayyid itu. Di yang dulu-dulu cuma ingatan aja. Jadi namanya berulang-ulang, misalnya generasi ke-1 Abdullah, generasi ke-3 Abdullah juga, itu bisa kepotong 3 generasi itu. Makanya Rasulullah juga melarang menulis genealogi beliau dari Adnan sampai Ismail. Nah, tapi yang informasi awal itu adalah Adnan keturunan Ismail, Ismail keturunan Ibrahim. Harun itu adalah keturunan Ishak, Ishak adalah keturunan Ibrahim. Iya, Harun adalah keturunan Yakub, Yakub keturunan Ishak, Ishak keturunan Ibrahim. Itulah yang kita cari titik temunya. Bahwa kakek bersamanya itu kita anggap adalah biological Abraham itu. Kalau perkara haplogrupnya itu bisa saja Ibrahim, bisa jadi bapaknya, bisa jadi maksudnya terjadinya mutasi loh ya. Bisa jadi kakeknya, bisa jadi kakek buyutnya. Tetapi kalau haplogrup Ibrahimi sekarang, itu pasti keturunan Nabi Ibrahim belum tentu. Bisa keturunan sepupunya Nabi Ibrahim bisa. Makanya Muktamar NU Donohudan tuh bahwa DNA bisa menolak nasab tuh bisa. Kalau bukan keturunan biological Abraham, ya sudah nggak mungkin keturunan Ibrahim. Tapi kalau masuk situ, ya nggak pasti keturunan Ibrahim. Tapi keturunan Nabi Isa pasti keturunan Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ismail pasti keturunan Nabi Ibrahim di situ. Apa stratifikasi mikirnya begitu. Begitu saya rasa Pak Moderator. Baik, terima kasih. Ke Pak Nuaim dulu. Apakah masih ada yang ditanyakan Oh iya, atau diperinci? mungkin ini ya, cuman tambahan aja itu tadi kan tentang Askenas sama apa itu namanya Yahudi yang di Barat ya. Nah, kenapa kok nggak di daerah yang Yahudi Mizrahi semisal? Ya mungkin karena yang dibahas ini tadi kan tentang ini ya penelitian yang persebaran ke Eropa gitu ya. Tapi kan sedangkan ada Yahudi yang Mizrahi. Jadi ketika tadi disebutkan sempat dibahas bahwa Yahudi ini keturunan Yahudi ini tidak berkembang di sekitaran Israel atau Palestina itu, padahal Yahudi Mizrahi itu dari dulu sampai detik ini ya masih di sekitaran situ orang-orang Mizrahi itu gitu. Nah, sedangkan yang tadi itu yang saya maksud itu adalah ketika perhubungannya antara Adnan terus Nabit dan Kedar gitu. Jadi bagaimana kok ketika masih dalam internal Islam aja masih diperdebatkan, tapi kenapa kok sudah bisa pemutusan untuk mengambil jalur yang ini, kenapa kok bisa diputuskan ketika masih dalam perdebatan internal kayak gitu. Terus sama kayak nama-nama dalam sirah itu kan genealogi yang sebenarnya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena kalau kita lihat sistem penulisan Ibnu Ishaq sendiri yang dianggap paling tua walaupun kita nggak punya teksnya, akhirnya kita cuma bisa pakai Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu sendiri kalau dihitung jarak dari Nabi Muhammad ke Ibnu Hisham itu sekitar 200 tahun. Jadi nggak bisa diomongkan. Sedangkan kalau kita ngomong nih, apakah orang Arab menjaga genealoginya sebaik orang Yahudi? Kan enggak.
Karena kita bahkan kalau kita lihat orang-orang Arab itu illiterate, makanya disebutnya ummiyatun nabiyyin. Jadi mereka aja bahkan nggak menulis loh ini apa genealogi dan family tree-nya mereka aja nggak menulis orang-orang Arab itu nggak seperti orang-orang Yahudi yang sangat ketat menjaga genealoginya atau garis keturunannya. Sedangkan kalau pemilihan antara ayah itu, jadi dalam budaya Yahudi ini sekedar tambahan aja ya. Dalam budaya Yahudi seseorang disebut Yahudi itu ketika dia dilahirkan dari ibu yang Yahudi. Tapi namanya, marganya itu dia menganut jalur bapak memangan. Tapi dia baru bisa disebut Yahudi ketika ibunya itu Yahudi. Kalau bapaknya itu non Yahudi tapi ibunya Yahudi, dia disebutnya Yahudi gitu. Jadi ada tradisi yang sebenarnya nggak bisa kita tinggalkan dalam melihat atau meneliti ini tadi gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Nuem. Saya ke Pak Albert dulu. Pak Albert, ada tanggapan tentang dua hal tadi, Pak Albert? Oke, kalau Dr. Sugeng itu dia seorang ilmuwan pangan yang hobinya membahas genealogi Timur Tengah. Itu kan agak tidak berhubungan ya. Kalau saya justru lebih tidak berhubungan lagi sebagai seorang mantan biotek, tapi sekolahnya malah bioetika ya. Bioetika itu lebih humaniora ya, lebih ke sejarah, lebih ke politik dan lain-lain. Nah, saya mau bahas soal sejarahnya. Pertanyaannya yang berhubungan sama pengetahuan saya itu cuman yang pertanyaan pertama tadi. Kenapa kok yang dibahas itu suku Lewi? Ya karena tokoh utama dari agama Yahudi itu kan Musa, ya. Jadi yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum Ba'alwi sekarang adalah mereka ingin menegakkan bahwa mereka itu ada keturunan imam-imam yang ada di Arab sana. Berarti kan menunjukkan bahwa orang yang punya keturunan atau darah nabi atau darah imam apa itu kan memiliki suatu kesakralan atau bagaimana. Nah, maka dari itu kalau di Yahudi yang dibahas itu Kohanim, karena Musa tokohnya itu dari bangsa Lewi. Yang lain-lain bodoh amat, mau yang suku Gad, Asher, Naftali, gak ngurus. Karena apa? Mereka tidak relevan di kisah-kisah Yahudi. Gitu. Nah, itu menurut saya pandangan yang pertama ya. Kenapa kok lebih fokusnya di penelitian-penelitian, baik penelitian sejarah maupun penelitian genetik, orang-orang yang suka genealogi itu fokusnya di gen Kohanim. Yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat secara sejarah, ada ini bahkan bukan suatu hal yang baru ya kalau kita di dunia sejarah benar-benar agak giat membaca. Di dunia sejarah kita sebutkan 12 suku Israel itu bukanlah benar-benar person, ya. Sama seperti yang tadi saya sebutkan, yang dijelaskan oleh Dr. Sugeng tadi itu bukan merujuk kepada satu individual. Apakah Y kromosomal Adam atau Y kromosomal Ibrahim itu adalah satu orang, itu hanya populasi. Nah, kalau di sejarah kita lihat di pembahasan-pembahasan 12 suku Israel itu, 12 suku Israel itu bukan benar-benar anak dari Israel, tetapi mereka adalah sebuah kisah nasionalis yang dibuat oleh suku-suku yang tersebar di daerah Timur Tengah itu untuk menghadapi gencatan dari imperium-imperium yang sedang menjajah mereka. Ada Yunani, ada Persia, itu kan sedang Babilonia ya, itu kan sedang menjajah sawah-sawah, lahan-lahan, peternakan-peternakan mereka. Maka mereka itu bersatu membuat identitas yang disebut Yudea atau Yahudi, gitu. Nah, mereka, ini orang ini misalnya kayak Benyamin, ya. Benyamin atau suku Benyamin itu kan anak terakhir, itu adalah suku terakhir yang gabung ke perserikatan mereka. Makanya disebutkan dia anak ke-12. Dari namanya Benyamin itu asalnya dari selatan. Berarti kemungkinan besar mereka itu dari sekitar Yaman, Oman situ. Jadi itu sebuah perserikatan suku-suku city states yang akhirnya berkumpul, kemudian mereka membuat cerita agar orang-orangnya itu timbul rasa nasionalisme yang pada akhirnya di abad ke-21 menjadi Zionisme. Nah, rasa nasionalisme asal Zionisme itu dari Taurat itu. Kalau menurut sejarah, suku-suku itu tidak
dilihat secara biologis, tidak dilihat secara ini memang saudara-saudaranya, ini memang anak-anaknya Yakub, bukan, tetapi mereka adalah kerabat-kerabat secara budaya. Mereka kontemporer, suku-suku itu hidup bersama-sama di tengah gencatan Yunani dan Babilonia. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Albert. Dr. Sugeng, ada yang mau ditambahkan? Begini, kalau pemilihan itu kita nggak usah tertib sampai genealogi per orang itu nggak perlu. Yang penting ada informasi awal gitu ya. Jadi suku-suku Arab itu punya kebiasaan mengingat nama kakek pendirinya. Seperti katakanlah Bani Tamim, itu ya pasti pendirinya pertama Tamim. Dia diketahui sebagai keturunan Adnan. Sedang kemudian misalnya Bani Saud sekarang itu keturunan Bani Hanifah, itu juga keturunan Adnan. Kemudian Rasulullah itu yang Bani Quraisy kan juga keturunan Adnan. Kenapa Adnan? Karena Adnan tidak diperdebatkan sebagai keturunan Ismail. Orang Arab sekarang tuh sebagian besar kan Adnan dan Khahtan itu, sebagian besar loh ya. Khahtani itu ada perdebatan. Ada yang mengatakan dia keturunan Nabi Ismail, ada yang mengatakan tidak. Jadi kita pakai yang tidak diperdebatkan. Kalau kedar ke atas itu di atas Adnan jauh gitu. Ternyata dan kira-kira ada 2 scholar Arab yang mengatakan Khahtani itu masih keturunan Nabi Ismail. Dan ternyata setelah diuji DNA, ya posisi uji DNA, branchingnya antara Khahtan dan Adnan ini ternyata masih di bawah Nabi Ismail. Dari situ kita bisa menerima bahwa yang mendekati kebenaran adalah yang argumen, walaupun cuma dari 2 orang scholar loh ya, bahwa Khahtani itu Ismaili, tapi memang bukan Adnani kalau haplogrupnya. Mereka terpecah di JFGC 11 kalau nggak salah ya, kira-kira ya masih 4 ribuan tahun lah. Adnan itu kan cuma 300 tahun sebelum Masehi. Jadi splittingnya sejauh itu gitu. Jadi bahwa memulai sesuatu itu pasti ada hipotesanya dong, proposisi yang kita belum yakin kebenarannya tapi bisa jadi alasan untuk bekerja lebih lanjut. Kalau masalah Ibrahim ini kan pertanyaannya apakah benar Kohanim dan Adnani itu punya kakek bersama dalam time frame yang bisa kita perkirakan. Time frame-nya apa? Early Kingdoms itu loh di Arab itu loh. Karena Nabi Ibrahim itu nggak ada bukti sejarahnya mau nggak mau. Tapi dari cerita-cerita biblikal itu kan bisa dicari kisah-kisah yang mirip-mirip. Misalnya Nabi Ibrahim berunding dengan beberapa raja karena Nabi Ibrahim waktu itu membentuk bangsa kecil lah di situ. Nah itu bisa dicari yang mirip-mirip gitu. Atau kisah Nabi Yusuf itu menerjemahkan mimpi Raja Mesir. Ternyata ada yang mirip, ditemukan papirus oleh Pangeran Jedefdor bahwa Raja Neferkasokar itu menyelesaikan masalah kekeringan di Mesir dengan petunjuk mimpi. Apakah Nabi Yusuf itu perdana menterinya Raja Neferkasokar? Yang nggak ada bukti sejarahnya. Beneran itu nggak bisa dikonfirmasi. Tapi ada petunjuk gitu, petunjuk yang nggak bisa kita abaikan gitu. Makanya kalau dalam kasus seperti ini kita pakai asumsi bahwa setua-tuanya Nabi Ibrahim itu pasti sudah orang-orang Timur Tengah itu sudah mengenal kerajaan lah. Itu kira-kira early kingdom lah. Jadi sejaman dengan kerajaan di Sumer, terus dinasti pertama Mesir begitu. Jadi kita pilih yang paling mungkin. Kalau kita pastikan benar ya nggak bisa, tapi kita pilih yang paling mungkin benar. Kalau yang tidak benar kan pasti kita tolak. Nolak tidak benar itu lebih mudah loh daripada memastikan kebenaran. Tetapi mendekati sains itu kan mendekati kebenaran, menolak ketidakbenaran. Yang pasti apa? Kan ketidakbenaran yang pasti. Tapi kalau yang benar itu kita bisanya mendekati. Makin dekat tiap generasi biasanya makin dekat dengan kebenaran. Gitu. Saya kembalikan. Oke, makasih Pak Sugeng. Jadi dari pertama tadi ada hal yang menarik yang mungkin bisa jadi blueprint kita bahwa penelitian Kozlov ini juga menekankan populasi kan, bukan tentang individu. Jadi kalau kita mau bicara tentang individunya mungkin berdasarkan dari klaim-klaim tadi.
Tapi kemudian ada yang menarik, ini ada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan ke Dr. Sugeng atau ke Pak Albert, silakan. Oke, kalau belum ada. Dr. Sugeng, Ya. kalau saya melihat sekilas itu argumennya Klosov itu kan mendukung gagasan kalau garis leluhur Abraham itu berasal dari wilayah Kaukasus ya, atau Eurasia kalau nggak salah ya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Itu bukan dari Levan seperti yang umum dipercaya. Nah ini seperti apa ini Ah, konkretnya, Bang? jadi begini, kalau masalah Kaukasus itu kan kita persoalannya itu kalau haplogrup itu kan namanya haplogrup itu sebenarnya adalah address kita di pohon silsilah. Hmm, Jadi yang paling awal seperti yang J, G itu namanya superclade. Itu memang tua benar. Jadi seperti hmm, G itu ya di Kaukasus, J1 itu Kaukasus tapi mendekati Iran itu loh. Jadi di situ. hmm, Nah, persoalannya yang kita bahas itu adalah haplogrup yang umurnya kira-kira 6 lebih muda dari 6.000 tahun yang lalu. Itu. hmm, Jadi kalau misalnya dari klaim Ba'alawi lah, katakanlah kalau mereka haplogrup G, logikanya pasti Nabi Ibrahim itu juga haplogrup G. Ternyata di zaman itu, zaman katakanlah 6 ribuan tahun yang lalu, posisi haplogrup G yang menjadi moyang garis lurus Balawi ini, itu posisinya bukan di Babylon. Ingat kalau pengertiannya haplogrup ya, untuk mencari jejak seseorang, katakanlah Nabi Ibrahim dan bapaknya dan kakeknya gitu ya. Itu JZ2329 populasi yang waktu itu yang lain kan udah punah yang katakanlah berketurunan sekarang kan pasti cuma satu orang aja satu cabang. Itu haplogrupnya pasti ikut leluhurnya. Saya lupa jadi atasnya JZ23. Demikian juga dengan Imam Ali. Kalau kita melacak jejaknya bukan JFGC 10.500 tapi satu step di atas JFGC 8703. Disitulah tempatnya karena konsentrasinya tertinggi. Dengan catatan satu, itu alami. Kalau dia sampai mengalami displacement itu udah susah. Makanya itu anomalinya begini. Kalau benar Nabi Ibrahim itu eh, tinggal wafatnya di Madinah, kenapa hmm. konsentrasi tertingginya itu justru di sekitar Arab? Ya karena orang Arab nggak pernah terdisplace. Orang Yahudi terdisplace bolak-balik, ya kan? Padahal kalau kita lihat dari pohon silsilah haplotrinya, pada awal-awal eh, pada awal-awal divergensi antara Ismaili dan Ishaki, itu jalur laki-lakinya itu malah Ismail mengalami bottleneck loh. 400 tahun mereka cuma satu cabang. Lebih beragam Ishak gitu. Ishak itu lebih beragam. Ya itu. Jadi kalau makanya seperti genosida, peperangan itu mengacaukan genetik memang kalau mencari filogeografi lo ya. Kita akan sulit misalnya menentukan filogeografinya orang-orang Indian Amerika. Tapi kalau atasnya Indian kita bisa tahu bahwa mereka ternyata berasal dari Asia kan lewat apa selat antara Rusia dan Amerika itu. Tapi begitu mereka sampai di bawah loh, mereka banyak yang mati waktu waktu mulai terbentuknya Amerika Serikat tuh kan banyak yang mati itu menyulitkan dalam analisa filogeografi. Itu aja dari saya. Oke, makasih Pak Sugeng. Teman-teman yang lain silakan. Ada beberapa hal mungkin yang sudah menjadi pemantik ketika mendengarkan paparan Pak Sugeng dan Pak Albert tadi. Silakan. Pak Nuaim, silakan. Resen lagi, Bu Dina mungkin lagi cari-cari buat Iya, open mic ya. iya. Itu Silakan Pak tadi Nuaim. saya tertarik sama di ini ya kolom chat ya. Di kolom chat itu menarik katanya kenapa kok ini apa dihitungnya dari Ali bin Abu Thalib. Itu kenapa kok nggak dari Nabi Muhammad? Katanya karena Nabi Muhammad itu nggak ada DNA-nya gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat
Ali bin Abu Thalib itu kan istrinya itu Fatimah. Fatimah itu kan dia anaknya Nabi Muhammad dengan Khadijah ya. Otomatis sebenarnya kita bisa aja kalau misalnya kita bisa merujuknya atau titik carinya itu lewat Ali bin Abu Thalib, ya harusnya bisa kita sampai rujuk ke Nabi Muhammad karena Fatimah sebagai istrinya Ali itu dia adalah keturunan Nabi Muhammad langsung ya, otomatis harusnya bisa dong dari jalur ibu atau yang akhirnya nanti akan naik ke jalur ayah. Makanya kayak gelar-gelar habaib yang salah secara terminologi itu ya, harusnya kan Syarif dan Sayyid itu kan dari Husain dan Hasan itu harusnya bisa ditarik itu ya. Sedangkan cuman saya mikirnya gini bahwa tadi itu kan sempat disebut Ali ya. Ali itu kan dijadikan acuan. Nah, Ali ini untuk menguji atau mengetes apakah itu benar keturunan Ali atau dari keturunan orang-orang Arab yang lain, karena kita kan tahu bahwa bahwa cerita tentang Ali, tentang Khilafah Rasyidun dan segala macam itu kan datang belakangan. Apakah itu memang cuma diambil dari kayak tadi itu ya, cuman sampel dari banyaknya populasi yang diperkirakan aja bahwa itu merujuk ke Ali, atau gimana kok bisa ketemu Ali itu gimana? Karena ada beberapa scholar juga yang ngomong bahwa kisah itu adalah kisah-kisah yang dibuat oleh zamannya Abdul Malik bin Marwan, karena peradaban Islam baru dimulai atau baru bisa dikenal itu zamannya Abdul Malik bin Marwan gitu. Itu sih Pak, terima kasih. Makasih Pak Nuem. Ini Untuk kalau Pak Albert dulu yang nerangin masalah pindah itu, saya rasa lebih masuk. iya, kalau Pak Albert karena sisi humanioranya masuk ke sana. Silakan Pak Albert. Waduh, kalau perdebatan soal riwayat kenabian dan imamatnya Islam saya kurang ngikuti jujur saja. Karena kalau saya sih agak nerdinya di baca-baca yang riwayat kerajaan-kerajaan Timur Tengah ya. Ya, udah Kalau saya coba deh nerangkan. eh, Iya, silakan Pak Sugeng. Pak Ali, karena kita pakai kromosom Y. Nabi Muhammad tidak mewariskan kromosom Y-nya. Jadi yang dipakai patokan Sayyid dan Syarif itu Hasan dan Husain. Karena memang cucu kandung Nabi Muhammad. Tapi bapaknya Ali, binnya itu Ali. Ketika kita menguji YDNA, kita harus memerlukan konfirmasi sepupunya. Apakah misalnya kita keturunan Husain, apakah jarak kesepupuannya dengan Hasan itu benar 1400 tahun? Gitu caranya. Kan yang hidup yang dites, bukan yang mati. Jadi di tubuh kita itu ada molecular clock namanya divergence time ya, divergence time. Itu berapa lama mereka berpisah dari kakek bersamanya. Nah, kalau seseorang Husaini, maka perbedaan mutasinya dengan Hasan itu adalah sekitar kurang lebih 1300-an tahun lah. Kemudian yang waktu penyusunan haplotype itu, ya ini kan hadiah milih itu udah ditusun buku nasabnya. Dia mempercayai buku nasab yang menurut dia 95% benar. Dia pakai uji statistik lah. Kenyataannya memang banyak yang bani-bani itu yang ya seperti Balawi inilah ngaku Al-Husaini. Tetapi kalau dicari yang Hasani haplogrupnya sama-sama G loh ya. Hasani yang sama-sama kan logikanya yang paling dekat itu yang haplogrupnya sama. Ternyata jarak genetiknya 14.400 tahunan nggak masuk akal. Karena jarak kita sekarang dengan Imam Hasan dan Husain itu cuma 1.300 tahun lebih. Makanya yang G kita tolak karena yang paling dekat pun itu 14.400 tahun yang lalu. Tapi kalau FGC 30416 dengan FGC itu 8702 itu ketemu kakek bersamanya 1.300 sekian tahun yang lalu. Itu semasa dengan Imam Ali. Atau misalnya saya nggak hafal ya namanya, tapi untuk keturunan Ali itu sudah ditemukan 4 haplogrup. Jadi keturunan Hasan, Husain, Abbas bin Ali. Insya Allah keturunan Abbas bin Ali itu ada di Indonesia, dan keturunan Umar al-Atrof. Yang keturunan Hanafi belum ada datanya. Tapi itu lebih baik daripada klaim Balawi karena mereka nggak punya kandidat untuk keturunan Abbas haplogrupnya. Keturunan Umar nggak ada. Bahwa kan sesama Husaini, misalnya dari Bani Zaidiyah aja, Zaidiyah Yaman tuh,
Itu kan Zaid, itu kan adiknya Muhammad Al-Bagir tuh, yang diklaim kakeknya Balawi. Itu pun haplogrup nggak G yang umurnya 1300-an tahun nggak ada. Makanya kita pakai pendekatan bahwa kenapa pakai Ali? Ya itu yang lurus sampai Nabi Ibrahim. Kalau lewat Nabi Muhammad nggak mewariskan haplogrup Y, kok maaf. Nabi Muhammad tuh nggak mewariskan kromosom Y ke keturunannya sekarang. Tapi kalau mitokondria DNA mungkin tapi nggak ada catatannya. Jadi gini, dalam pencatatan mitokondria di DNA itu justru sebetulnya yang paling lurus itu perempuan. Jadi dari Khadijah punya anak Fatimah. Fatimah punya anak Umi Kulsum. Umi Kulsum itu punya anak perempuan lagi Ruqayyah. Nah Ruqayyah ini kawin 2 kali, kira-kira punya anak perempuan 3 atau 4 gitu loh. Setelah itu nggak ada catatannya, jadi nggak punya pembanding. Tapi kalau jalur laki-laki kan ada catatannya terus. Hasan, Husain, Umar, Abbas, Hanafi ini ada catatannya. Cuma yang Hanafi belum ada yang tes DNA, itu aja masalahnya. Dan yang paling bikin masalah, kebanyakan yang mengaku Sayyid ini kan, Hasani dan Husaini. Nah Hasani, nah ini yang klaim Hasani ini banyak jalur perempuan. Tapi kalau nakobahnya jujur ya mereka mencatat jalur perempuan, maksudnya jalur parental itu loh. Sempat ada perempuan di antara mereka itu. Kalau yang mengklaim jalur laki-laki ya kita lebih mudah menolaknya kalau nggak lurus kalau katakanlah kita, mereka nggak bersepupu sama Kohen ya nggak mungkin gitu loh. Atau bersepupu dengan Kohen tapi dihitung kakek bersamanya loh kok 20.800 tahun yang lalu. Jadi contoh gini, Balawi itu kan GY 32613. Balawi di Indonesia, yang marganya Sihab, Asegaf dan lain-lain. Kohen klasternya itu di GM 377, banyak Askenazi Kohen. Berapa kakek bersamanya? 20.800 tahun yang lalu. Pak Albert nolak atau enggak itu? Mereka keturunan Nabi Ibrahim. Pasti nolak, enggak mungkin Nabi Ibrahim itu 20.800 tahun yang lalu. Itu zaman orang belum ada kerajaan kok. Makanya kita pakai menolak dulu sekarang. Sebelum pasti tolak yang enggak mungkin dulu. Kita proses dulu yang mungkin terus gitu. Kita proses yang mungkin. Prinsipnya kalau tes DNA itu ya nggak mungkin ya sudah. Kita sama dengan penelitian lah. Saya penelitian ikan pengaruh lipase terhadap lemak ikan itu ya. Ikan apa yang kita pilih? Ikan berlemak. Ikan tuna yang lemaknya dikit ya jangan kita pilih. Buang aja udah nggak mungkin dilanjutkan penelitiannya. Dalam kasus seperti itu ya kayak klaim Balawi, ya udah, lawang mereka antara Balawi dengan Kohen aja kayak bersamanya. Maksudnya yang merasa Kohen ya. Yang merasa Kohen tapi haplogrup G. Itu 20.800 tahun lalu nggak mungkin mereka keturunan, dua-duanya keturunan Nabi Ibrahim. Entah salah satunya benar atau dua-duanya salah. Seperti itu. Itu saya rasa. Monggo Saya Pak izin, Agung. Ya, saya makasih. izin Pak kasih Albert, konteks silakan ya. Pak Albert. Untuk Bapak Ibu yang masih awam soal uji DNA ya, uji haplogrup dan lain-lain. Jadi kok bisa sih dari uji DNA itu kita bisa tahu berapa ribu tahun yang lalu, berapa ribu tahun lalu itu dilihat dari laju mutasi. Jadi kan tadi ada yang namanya SNP, ada yang namanya STR. Kalau SNP itu berarti ada 1 atau 2 kode DNA yang tertukar-tukar itu kalau SNP. Kalau STR itu kode DNA yang berulang-ulang. Nah, dari pola itu secara matematis kita bisa masukkan ada program komputernya, kita analisis secara statistik, dia kemungkinan besar mutasinya ini terjadi itu kapan. Ya, semakin banyak mutasi yang berbeda, semakin banyak sequence atau urutan DNA itu yang berbeda, itu bisa dikirakan beberapa generasi. Ketika dilihat beberapa generasi, kalau rata-rata kita kan generasi manusia, kita lihat aja sepanjang sejarah manusia itu rata-rata hidupnya berapa sih? Paling 60, 70 ya rata-rata. Kalau syukur ada yang 100, kalau mati muda ada yang 30, 40, rata-rata 60. Kita tarik ke belakang. Oh, maka keluar yang sekian ribu tahun seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kacamata sejarah, kita lihat konteks perjanjian lama atau Taurat itu kan ditulisnya itu kapan? Ditulisnya itu periodenya cukup panjang. Nah, itu masalah satu. Ditulisnya itu periodenya cukup panjang. 2, selain waktu yang panjang, penulisnya gaya bahasanya juga berbeda-beda. Dia ditulis mulai dari awal zaman perunggu sampai akhir zaman besi. Nah,
mulai masuk ke periode klasikal. Kalau sudah masuk ke periode klasikal itu bisa dianggap sejarah. Jadi mungkin ketika kita ngomong silsilah Yesus, mungkin itu bisa dianggap sejarah. Ya, Yesus sendiri itu mungkin lebih sejarah daripada legendaris. Tetapi kalau Musa, apalagi Abraham, apalagi Adam, itu udah level legendaris. Bukti-bukti sejarahnya sangat sedikit atau tidak ada. Kalau memang tidak ada dan sangat, ngapain kita narik jauh-jauh sampai Abraham? Nah, kalau di perdebatan yang sekarang terjadi di Indonesia, di akar rumput ini kan sama-sama pingin melakukan itu ya, menarik garis keturunan ke imam ini, imam itu zaman di Timur Tengah itu. Untuk apa? Untuk pemenuhan pengakuannya, ya, untuk pemenuhan pengakuannya dengan tes DNA dan lain-lain. Yaitu tadi yang disebutkan oleh Dr. Sugeng tadi, bedanya itu loh berapa puluh ribu tahun. Apakah benar imam-imam yang tadi diklaim itu hidupnya beberapa ribu tahun yang lalu seperti itu? Kan enggak. Peradaban Islam aja munculnya masih tahun berapa? Ya kan? Kenapa kok perdebatan ini tuh hanya sengit itu di kalangan Yahudi dan Islam? Karena Yahudi dan Islam itu mereka sangat memperhitungkan genealogi. Kalau di kekristenan, genealogi itu tidak terlalu penting. Bahkan ya, dari kitab-kitab yang berbeda pun, di genealogi Yesus itu berbeda-beda, itu orang-orang Kristen juga nggak ribut. Yang ribut itu orang Islam sama orang Yahudi, genealogi itu harus tertib, karena mereka menaruh apa ya, harga diri di genealogi. Ini keturunan siapa, ini keturunan siapa. Masalah, walaupun orang Yahudi itu asal namanya itu dari suku Yehuda, kenapa kok suku Lewi atau suku Harun atau Musa itu penting? Karena yang sekarang memegang kendali di nasionalisme Yahudi atau Zionisme itu adalah orang-orang yang dari Eropa, yang Eksodus, yang Askenas, yang dimana dia banyak sekali gen Kohanimnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sugeng. Dr. Sugeng tadi sebutkan bahwa oh ini apa namanya persentase kemungkinan dia dari Kohanim itu di Askenaz lebih banyak. Walaupun itu juga kalau kita lihat secara statistik ya nggak banyak-banyak amat sih. Pasti kan terjadi inbreeding sehingga itu banyak. Karena mereka kan satu displaced ya. Dia mengungsi terus, orang-orang Yahudi itu selalu mengungsi dan mereka itu cenderung eksklusif. Ada yang membaur iya dengan orang-orang Eropa, tetapi mereka cenderung lingkungannya itu tertutup. Sehingga ya itu tadi Dr. Sugeng bilang ya orangnya itu lagi, terjadi banyak inbreeding. Akhirnya terlihat oh ini asal mulanya di sini. Kita nggak akan bisa melakukan itu dengan orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia karena sudah terlalu banyak. Kita sudah terlalu banyak campur baur yang dari Tiongkok, yang dari India, yang dari Arab itu campur semuanya. Kita sudah bisa bilang Indonesia ini secara genetik sangat kaya. Kalau secara keuntungan ya, Dr. Sugeng, orang-orang Indonesia ini harusnya diberkahi oleh eh, apa ya, gen yang tidak gampang sakit lah ya, karena gen resesifnya cenderung sedikit karena campur maur itu tadi. Oke, demikian. Oke, makasih Pak Albert. Ini saya Ah, yakin teman-teman juga sudah mulai panas, banyak yang mulai banyak bertanya, tapi belum keluar. Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. saya menerangkan siapa yang ribut ya kalau di Islam ya. Iya, Yang di Islam itu yang ribut justru yang nasabnya tertolak. Pengalaman saya dari haplogrup R dan haplogrup di luar J1. Jadi saya kemarin diserbu yang ngaku-ngaku saya dari Asia Tengah sampai saya blokirin itu. Lah karena dari sisi Kohanim aja udah gagal loh. Dari sisi Kohanim udah gagal dari anu itu. Jadi kenapa ribut? Ada yang merasa keistimewaan selama ini itu tercabut. Dan ada juga karena apa ya, interpretasi hadis Nabi itu disalahgunakan. Contoh gini, Nabi itu mengatakan bahwa Hasan dan Husain kelak akan menjadi sayyidnya para pemuda di surga. Tidak ada perintah Nabi bahwa keturunan Hasan Husain itu digelari sayyid, nggak ada. Tapi kemudian oleh kebudayaan Islam berikutnya kan digelari sayyid dan diistimewakan. Kemudian zaman Turki oleh Kesultanan Ottoman dikasih hak ekonomi khusus, menarik pajak misalnya. Akhirnya zaman itu dipalsukan kan, gelar sayyid dipalsukan. Itu ada di papernya siapa? Profesor Hulya Chan Bakar, cari aja.
Itu banyak Sayyid palsu zaman segitu. Itu sampai sampai apa Turki mengalami decline. Itu screeningnya nggak selesai-selesai. Nah, Balawi sekarang kan argumennya kalau kami palsu, kenapa nggak ada yang lolos apa nggak dihukum? Ya zaman itu nggak berani mengklaim mereka. Jadi gitu. Jadi kalau di Islam ribut, yang ribut tuh rata-rata karena bukan Husaini dan Hasani sebenarnya, tapi mereka udah ratusan tahun mengklaim sebagai Hasani dan Husaini. Nah, ini ada percakapan dari orang-orang di India, India dan Pakistan. Itu begini, kenapa mereka berubah jadi Said itu ya? Ada yang bilang bahwa tadinya mereka kaum Brahmana dari Hindu tidak mau kehilangan privilege-nya. Begitu masuk Islam mereka mengubah jadi Sayyid, nyantolkan dengan keluarga yang memang sudah terkenal. Misal kita ketemu Marga Rizvi, Rizvi ini memang Sayyid asli. Ada, maksudnya di upload grup J kita ketemu yang asli. Tapi di upload grup R juga ada. Nah bayangkan, R dengan J, itu kan ketemunya di upload grup K sekitar, kok upload grup K, upload grup JK ya. Di upload grup JK itu kan 30.000 tahun yang lalu. Enggak mungkin Sayyid Husain itu 30.000 tahun yang lalu. Sayyid Husain itu jelas-jelas 1.400 tahun yang lalu. Makanya yang R kita konfirmasi dengan sesama R misalnya Hasani. Woi ketemunya di atas 10.000 kita tolak. Tetapi kalau sesama J1 cabangnya JP8 Rizvi yang Husaini dengan misalnya Raja Jordan itu kan Bani Qatada. Itu 14.400 tahun yang lalu kita terima. Karena masih memang sesuai time frame-nya gitu loh. Jadi kalau di Islam yang ribut ya kayak Ba'alawi gini. Begitu tes DNA ketemu bohongnya. Memang tes DNA nggak bisa memastikan pasti, tapi kalau tertolaknya itu pasti. Kalau klaim mereka tidak kakek bersamanya kok 40.000 tahun yang lalu, nggak mungkin gitu. Kita bilang kan tes DNA itu jadi pilihannya mungkin dan tidak mungkin. Bagaimana kalau dua orang mungkin? Ya udah kita pakai lain. Misalnya regresi populasi. Tiap generasi ternyata jumlah laki-lakinya, garis laki-laki bertambah 30%. Kita mundurkan kalau pakai logaritma berapa? Mungkin enggak? Contoh saya melakukan regresi populasi Balawi ya grup G itu kita nggak tahu itu buku nasabnya. Dengan J1. J1 itu kira-kira foundernya anggap aja 100 kakek. Itu kira-kira ada 4.600 tahun yang lalu. Sementara G itu 3.000 tahun yang lalu. Nabi Ismail itu kan datangnya jauh di atas 3.000 tahun yang lalu. Makanya klaim haplogrup G jadi nggak masuk akal di situ. Kalaupun dengan metode regresi populasi. Kalau metode regresi populasi itu diperkenalkan oleh Dr. Majid Robinson. Jadi dia membuktikan orang Arab itu banyak nyantol nasab. Karena pertumbuhannya itu tidak alami, meledak. Terutama pelaku utamanya itu justru Bani Abbasiyah, penguasa kekhalifan Abbasiyah. Jadi mereka itu sering beraliansi, mantu diabaskan. Atau orang-orang, pokoknya orang-orang yang unggul fisiknya, yang jago berantem, itu dikerabatkan untuk memperkuat politiknya. Itu dari Dr. Majid Robinson itu kelakuan orang gantol asap bahwa Nabi itu sampai dilarang menasabkan Zaid ke dirinya. Itu punya alasan apa? Alasan ilmiah itu. Ternyata orang Arab yang sekarang gantol-gantol nasab tuh nggak genetika loh ini. Ini statistik beneran cuma statistik. Dia nggak tanya haplogrupnya apa. Karena kan ada catatan apa nasab Quraisy dari peninggalan Kekhalifan Abbasiyah. Itu zaman Nabi itu populasinya stabil. Jadi rasio per generasi itu selalu satu gitu loh. Tapi begitu mereka jadi empire itu exploded terlalu tinggi. Itu ya ketahuan gantol nasab gitu loh. Dan kita bilang makanya saya ini nggak ada yang Arab kan ya. Makanya di waktu saya lihat ya misalnya Marga Bawasir itu ya kan mengklaim dari keturunan Abbas bin Ali. Tapi saya lihat kok haplogrupnya R. Ya berarti benar Dr. Majid Robinson ada yang nyantol di situ. Mungkin menantu diabaskan bisa. Maksudnya gini, ini sama dengan Wali Songo. Wali Songo itu misalnya punya anak perempuan semua. Begitu dia punya cucu laki-laki, ibunya dihilangin ini. Langsung di silsilahnya langsung di kakeknya.
Di Cohen pun begitu, Dr. Hammer bilang. Cohen ini kemungkinan besar terjadi substitusi, kan mereka terdiaspora kemana-mana. Dari penemuan Dr. Majid Robinson, dari 100 laki-laki ya, kira-kira kemungkinannya 37,5% nggak punya anak laki-laki. Punya anak, tapi nggak punya anak laki-laki yang melahirkan berketurunan lagi. Yang punah ini kemana? Anggap aja dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ya cucu laki-lakinya yang gantiin kan. Tapi kan udah beda haplogrup dengan kakeknya. Haplogrupnya pasti beda dong, ikut bapaknya. Sementara yang Cohen kakeknya, kakek dari pihak perempuan. Makanya kalau Cohen yang sekarang itu rata-rata udah taslim lah. Terjadi penggantian haplogrup ya gara-gara gitu. Dia terdisplace mana, terdiaspora kemana. Pada satu titik itu punah. Yang ganti ya entah ditunjuk penggantinya dari keluarga lain atau cucu dari menantu laki-lakinya yang menggantikan. Akibatnya haplogrupnya beda. Tapi kalau yang dari kubu Ismail ini nggak terima gitu, ributnya minta ampun itu. Bahkan kita tahu satu keluarga baru tes DNA gini ya. Dari cabang ini semua J1, ada satu G nyelip, malu itu Pak. Saya bilang ya udahlah, anggap aja sepupu entah terjadi kenapa dulu. Mereka tradisinya memang laki-laki dari, saya lupa ya, sekitar 8 branching lah dari keluarga itu. Saya nggak sebutnya. 1G, yang lain J1 semua. Ketemu kakek bersamanya kurang dari 1000 tahun yang lalu. Ya mungkin dulu itu sepupumu dari bibimu, terus ikut keluargamu ya kan bisa aja. Itu kalau yang keluarga ini nggak masalah karena mereka nggak ngaku keturunan Nabi, walaupun memang keturunan Nabi Ismail. Yang jadi masalah keturunan Hasan Hussein itu yang jadi keributan karena ada privilege bahwa mereka jadi sayyid dalam dunia Islam gitu loh. Apalagi zaman contoh privilege adalah Mekah itu menjadi menjadi kepala pemerintahnya di situ harus sayyid. Itu contoh-contoh keistimewaan di masa lampau lah gitu. Atau kalau di Syiah itu punya hak jadi imam, harus garis laki-laki. Itu harus. Makanya sekarang Ayatollah itu pasti keturunan Husain. Seperti Ibrahim Raisi kemarin itu mesti Husaini dan kebetulan yang tes DNA dari marga Raisi memang terbukti Husaini. Ya, seperti itu ada keistimewaan sehingga yang kehilangan keistimewaan ini karena entah dulu itu prosesnya mantu jadi sayyid atau memang benar-benar gantol nasab. Gantol nasab itu memang betul-betul nggak ada hubungan darah. Kemudian mencantolkan genealoginya ke keluarga Muhammad, jadi memalsu gitu loh. Itu yang paling ribut itu. Sepengetahuan saya sih yang ribut itu haplogrup G, R. L pun kalau lihat gini Sayyid Ajal Al-Samsudin Umar itu yang diklaim juga Alawiyin. Ternyata keturunannya mereka sendiri mengadakan penelitian haplogrupnya L. Mereka nggak ribut karena apa? Di Cina itu nggak ada keistimewaan seorang Sayyid. Kalau satu warga negara menganggap lebih istimewa dari bangsa lain, negaranya sendiri yang menguntungkan di Cina gitu. Dipaksa kan setara. Di Indonesia kayak gitu. Pemerintah nggak berani tegas. Coba kalau misalnya Balawi, kamu Said merasa lebih tinggi dari orang lain dipentung negara, mereka nggak akan berani mengklaim udah. Nggak ada keuntungannya mengklaim gitu. Itu saya rasa sih. Karena ada keistimewaan di Islam itu ada keistimewaan Said dan Syarif karena interpretasi hadis itu dibuat dioverkan ya. Jadi Nabi cuma bilang bahwa Hasan dan Husain itu akan jadi sayyidnya para pemuda di surga nanti. Nabi nggak bilang bahwa akan jadi pemimpin di dunia, cuma di surga. Entah di dunia kok disayyidkan gitu. Ya itulah kejadiannya seperti itu. Monggo Pak Agung. Terima kasih, Dr. Sugeng. Teman-teman, kita punya waktu 8 menit lagi, 17.30 ya. Jadi ada 8 menit lagi, dan kalau banyak pertanyaan disimpan, nanti bisa diusulkan, kita akan adakan Zoom-Zoom berikutnya. Nah, di 8 menit ini, ada yang mulai panas lagi yang mau disampaikan ke Dr. Sugeng atau Pak Albert, silakan. Oke, kalau belum, saya isi ke Pak Albert ini tentang humaniora dan bioetika ya. Ada nggak Pak Albert kira-kira implikasi sosial politik dari diseminasi teori Kozlov ini ya?
terutama terhadap klaim etnis dan geopolitik seperti bangsa terpilih atau hak waris atas tanah suci. Nah, itu kira-kira ada nggak implikasinya? Itu justru sudah terjadi dan ditakutkan oleh Hmm. banyak saintis ya. Kan kalau sains itu kan mereka meneliti gitu ya cuman buat oh ya seneng aja gitu kan. Ya seperti yang dilakukan oleh Dr. Sugeng ini kan ngapain orang peneliti bidang pangan kok ngurusi keturunan-keturunan imam ini kan hobi aja, cuman suka aja gitu. Nah, Dan tapi dan kebetulan ini eh, mungkin yang tidak tahu ya, pangan itu tetap cabangnya biologi. Makanya sebetulnya kalau masalah benar, haplogrup tuh enteng banget daripada rekombinasi. benar, benar, Enteng setuju. banget, ngitungnya enteng. Jadi kita juga punya pengetahuan dasar genetika, kemudian Hmm, ngerti kinetika kimia, udah langsung ngerti itu. benar, Itu benar. 5 ke 1 harusnya tahu itu. Jadi Ya itu saya tuh dimasukkan di sampai mikir program, sebetulnya. dimasukkan di aplikasi, ada statistikanya itu sudah ketahuan. Oh ini mutasi ini kira-kira berapa generasi, lalu kita kalikan rata-rata ekspektasi hidup manusia 60-70 tahun, ketemu berapa ribu tahun bedanya. Nah, kalau di di bidang ilmuwan kita nggak ngurus yang begitu-begitu ya. Itu cuma buat penasaran-penasaran saja, kita memuaskan rasa ingin tahu Tapi kita. bisa digunakan ya, Pak Nah, Albert ya. itu dia. Kita harus Ah, ingat bahwa kita sebagai ilmuwan ya, kita merasa oh sains ini ya memang untuk memuaskan hasrat kita aja, tetapi Hmm. sains itu tidak bebas nilai. Ya, Hmm. di sejarah kita sudah pernah eh, di sejarah sudah pernah tercatat bagaimana neo-Darwinisme itu dibuat menjadi agenda rasisme oleh Jerman. Hmm. Ya, ada Ya. eh, praktik eugenics ya. Kalau eugenics yang dimaksud itu berusaha biar anaknya pinter, biar anaknya cantik, biar anaknya kuat dengan cara-cara memilih pasangan yang juga cantik dan kuat dan pinter dan ganteng ya boleh. Itu eugenics yang kita lakukan kalau cari pasangan ya kan. Atau eugenics yang dilakukan oh kok kayaknya saya ini punya penyakit-penyakit ya maka secara etika, secara moral saya nggak mau punya anak aja child free itu juga boleh. Itu eugenics yang dilakukan negatif eugenics. Kita sadar diri. Tapi yang dilakukan oleh rezim Nazi pada waktu itu, eugenics itu dilakukan buat orang lain. Hmm. Orang-orang cacat itu disterilkan, ya kan, agar mereka tidak bisa punya anak. Harusnya yang dilakukan kalau mau eugenics yang baik itu ada loh sebetulnya, adalah memberikan edukasi. Kalau Anda punya penyakit, Anda harus terapi dulu, terapi gen kayak atau terapi stem cell kayak baru punya anak. Itu eugenics yang masih, kalau menurut saya secara moral masih oke. Tapi kalau eugenik, oh kamu cacat, kamu dibunuh aja. Oh kamu goblok, kamu tak bunuh aja biar kamu nggak punya anak lagi yang goblok. Nah itu kan sesuatu yang ya tidak manusiawi ya. Hmm. Jadi agenda-agenda saya keturunan ini karena kakek saya itu punya kuasa, maka saya juga punya kuasa. Itu buktinya dari mana? Satu, kakekmu punya kuasa, kok kamu punya kuasa gimana? Apakah dengan punya darah ini lalu kamu punya kuasa yang sama? Itu kan klinik udah. Itu kan sudah tidak rasional. Satu. Dua, emang iya kamu keturunan kakekmu kalau memang kakekmu punya darah yang suci, ya kan? Itu ada dua hal yang harusnya rontok dengan ilmiah. Yang pertama tadi itu, emang kenapa dengan kuasa kakekmu? Emang kekuasaan atau kesaktian atau kesucian itu mengalir di dalam darah. Wong darahmu itu loh semuanya asalnya itu loh dari pertemuan sel telur dan sel sperma. Ya kan? Dan kembali lagi, utamanya yang membuat sel itu ya kalau dia seorang manusia itu justru bukan kromosom Y-nya tapi kromosom X-nya dari mamanya bukan dari bapaknya. Gitu. Jadi nggak penting itu satu dua. Memang kenapa kalau memang kakekmu sakti atau suci atau bagaimana gitu kan. Yang kedua, emang benar kamu keturunan ini. Nah itu kan bisa dibuktikan tadi jaraknya berapa ribu tahun jauhnya. Kalau ditarik kebanyakan mutasi itu terjadi saat kondisi manusia di alam ya bukan di politik atau di budaya itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi sedang ada badai matahari, radiasi Hmm. kosmik sedang tinggi-tingginya, terjadi mutasi. Sedang ada bencana alam, kemudian terhiruplah racun-racun toksin-toksin dari gunung berapi, dari gas beracun, gas alam itu, sehingga menyebabkan mutasi DNA. Bukan karena perpolitikan yang menyebabkan mutasi-mutasi itu, ya kan? Jadi kita bisa eh, apa? Kalau dari saya, yang saya perlu ingatkan adalah Bapak Ibu harus
waspada dengan narasi-narasi yang menggunakan seakan-akan sok ilmiah, seakan-akan uji gen, Hmm. tetapi digunakan untuk narasi-narasi eugenics, ya. Digunakan narasi-narasi seperti Zionis. Ada nggak Zionis itu yang dia apa namanya, dalam tanda kutip positif? Ya ada Zionis yang membela hak-hak orang Yahudi yang tertindas. Tetapi Zionis yang kita lihat sekarang di Israel itu tidak bagus karena mereka kan genosida, ya kan? Ada nggak orang-orang Zionis di parlemen Israel itu yang masih membela manusia? Masih. Ada juga Zionis yang masih oke. Kalau Zionisnya nasionalis tapi tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kalau dia Zionis pokoknya kalau bukan Yahudi pateni wae. Lah itu kan bermasalah gitu. Saya sedikit nambahi ya. Silakan, Mas. Studi ini jadi negatif tuh kalau aplikasinya di manusia. Tapi kalau tumbuhan dan hewan enggak. Contoh, Selective breeding namanya ya. enggak begini. Semua zoologi tahu kalau ayam domestik itu keturunan ayam Asia Tenggara. Itu kan dari haplogrup apa mitokondria. Nah, ya kan? Itu atau virus SARS itu berasal dari virus SARS yang di kelelawar. Hmm. Lah, virus itu kan nggak berekombinasi, jadi tahu bahwa kakek moyangnya dulu bahkan sampai ribuan tahun. Mm-mm. Akhirnya karena laju mutasinya ilmuwan belajar itu memperkirakan virulensinya ke depan akan seperti apa. Itu positifnya. Lah kalau manusia ya itu karena diberi klaim keistimewaan akhirnya berusaha memanfaatkan itu. Ini coba Bapak-bapak perhatikan, yang kenceng bicaranya menghantam ini pasti apa? Seperti saya ya saya nggak mengklaim lah. Kalau dari ke Wali Songo, saya itu malah dari jalur perempuan, dibuktikan haplogrupnya nggak mungkin. Yang kenceng-kenceng ngomongnya itu dari garis perempuan, karena pengennya kesetaraan, nggak ada keistimewaannya seperti itu udah. Kalau apa dari tes DNA kamu batal aja. Loh saya aja berantem dengan sama-sama Wali Songo, nggak ada buktinya, kamu ngapain? Ya udah. Loh, saya berantem sama Naat itu, mereka musuhi saya berapa lama itu. Nah memang nggak ada buktinya. Masa kakek bersama kamu dengan Raja Jordan itu 30.000 tahun yang lalu. Loh, Nabi Muhammad itu berapa? 1.400 tahun yang lalu kan nggak mungkin. Nah seperti itu. Karena ya itu di Islam itu maksudnya kalau manusia kan ada keistimewaan yang diklaim. Tapi kalau hewan tumbuhan yang nggak ada keistimewaan, kita memang pelajari demi sains. Dulu misalnya bayem dari mana kan bisa dilacak tuh. Itu ada gunanya bayem, mutasinya seberapa. Atau kalau seperti virus SARS itu COVID itu dipelajari karena tiap kali pandemi itu mematikan. Jadi ilmuwan berusaha nanti mematikannya lagi kapan itu. Itu ya menggunakan haplogroup itu sebetulnya. Karena haplogroup itu dari haploid lah. Haploid itu tidak berekombinasi. Itu. Jadi tetap ada gunanya sepanjang nggak ditumpangi apa ya keinginan menghegemoni orang lain gitu loh kalau di kita. Lah kalau binatang kan enggak, binatang sama tumbuhan memang diambil manfaatnya. Berarti tidak ada ayam yang kemudian menggunakan penelitian itu untuk mengaku sebagai ayam terpilih ya? Enggak, ya kita manfaatkan. Kalau ayam aduan ya buat diadu, ayam petelur ya kita ambil telurnya, ayam pedaging ya kita ambil dagingnya. Oke, baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan 17.30, kita sudah di penghujung acara. Jadi kalau teman-teman masih punya banyak pertanyaan, nanti bisa hubungi Mas Raymond untuk menindaklanjuti hal-hal yang perlu kita lanjutkan setelah ini. Nanti supaya teman-teman juga tahu gambaran besarnya. Nah, untuk closing statement, harapan Dr. Sugeng, karena mungkin teori Kozlov ini banyak digunakan sebagai penguatan narasi superioritas ras atau bangsa tertentu ya. Jadi saya minta closing statement supaya teman-teman di sini juga punya gambaran secara utuh apa yang harus kita lakukan dengan paradigma kita saat ini dan ke depan. Silakan Dr. Sugeng untuk closing statement. Sebetulnya Kleosov itu juga banyak musuhnya di sana. Jadi Kleosov itu menggunakan persamaan kimia untuk apa? Untuk genetika itu banyak musuhnya. Kedua kalau masalah tentang dia lebih apa ya? Kalau untuk haplogroup J1 netral aja dia nggak berkepentingan. Tapi begitu
bicara haplogrup R1B natif Rusia, ya dia Hmm. agak chauvinis sedikit lah gitu. Tapi ya kalau kita pada intinya kan kalau masalah YDNA itu kan nggak menentukan sifat. YDNA itu gunanya cuma bikin kita laki-laki kok. Bahwa di Hmm. situ ada recording genealogi ya itu udah ketentuan Allah lah. Tidak membuat apa yang satu lebih dari yang lain. Nabi sendiri bilang bahwa yang Arab dan non-Arab itu tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain gitu. Jadi kalau kenapa saya bicaranya sampai keras itu ya intinya WNI itu setara. Bahkan yang beragama dan tidak beragama pun setara gitu. Jadi kita semua setara karena sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Esa itu kan bukan berarti tunggal atau ahad dan Esa itu maksudnya sesuai definisi masing-masing. Jadi itu dari situ tuh pendiri bangsa ini udah jenius lah. Ya kalau Mas Raymond nganggapnya Tuhannya nggak ada ya nggak apa-apa itu Esanya dia gitu. Jadi itu sudah apa dari pendiri bangsa itu sudah seperti itu. Bahwa kewajiban negara itu melaksanakan sebagian fungsi Tuhan, menjamin hak hidup rakyatnya itu ya kewajiban negara buat warga kan mereka boleh hidup di muka bumi, Tuhan aja mau orang nggak beragama juga dibiarkan hidup. Jadi intinya kita bahas seperti ini itu buat kesetaraan, bukan mengistimewakan satu dibanding yang lain gitu loh. Ya. Itu aja sebenarnya. Makanya yang kita hantam kan yang nggak mungkin tapi mengklaim. Yang mungkin tuh malah nggak pernah mengklaim, malah diem-diem aja. Saya kenal seorang Said Bahsani benar, daftar nasab aja dia nggak pernah. Diem, PNS juga dia sih, ngapain juga. Jadi yang asli itu malah diem aja nggak mengklaim apa-apa, ngapain. Nanti kalau suatu saat katakanlah semua orang tes DNA, semua dunia tes DNA ketahuan tetap yang asli. Nggak usah mengklaim sekarang gitu aja udah. Udah gitu aja saya rasa sih. Oke, makasih. Makasih, Dr. Sugeng. Teman-teman semuanya, kita bukan hal yang akhir ya, bahwa ada satu bahasan yang kemudian kita batasi dengan jam. Jadi kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk Dr. Sugeng, untuk Pak Albert, Mas Raymond juga, atas semua yang bisa kita lakukan di sini dari forum penguatan HAM, kemudian kerjasama dengan KCB, Komunitas Cinta Budaya. Terima kasih yang sudah menyediakan fasilitas untuk Zoom-nya dari KCB dan dari Mitokondria Nusantara. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang tentu saja akan membuat kita lebih kaya akan makna hidup ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu next. Dan nanti rekaman Zoom-nya akan disiarkan di channelnya KCB, Komunitas Cinta Budaya. Terima kasih. Romo masih ada nggak? Oh, udah keputus ya tadi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir di sore hari ini. Kita ketemu di lain waktu.